Oke, kita masih nunggu teman-teman yang lain. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Rahmatulaili, biasa dipanggil Nisa. Malam kali ini saya akan menjadi moderator di pembekalan kesehatan kali ini. Nah, untuk pembekalan yang sekarang, kita bakalan dapat pembekalan kesehatan dari Kak Lydia Sofiani. Nah, sebelumnya aku izin ya Kak untuk membacakan CV-nya Kak Lydia. Oke, langsung aja, Kak Lydia Sofiani atau, mungkin saya manggilnya Kak Lydia aja ya, Kak. Kak Lydia ini adalah seorang communication spesialis yang tertarik dalam, masalah sosial dan juga feminisme. Kak Lydia ini adalah orang Bandung ya, Kak, ya, lulusan Presiden University di jurusan Hubungan Internasional, dapat full beasiswa dan juga lulus sebagai cum laude dengan IPK 3,85. Nah, ada banyak pengalaman kerja dan juga volunteer dari Kak Lydia sendiri. Yang pertama, pengalaman kerjanya pernah menjadi Associate Communication Consultant di tahun 2017 sampai 2020, terus pernah juga menjadi Research Director di tahun 2021 sampai sekarang, dan juga pernah menjadi Program Staff di tahun 2016. Dan tentunya Kak Lydia ini juga sebagai Communication Specialist di 1000 Days Fund dari Juli 2021 sampai sekarang. Nah, kegiatannya Kak Lydia nggak cuma itu, tapi juga Kak Lydia pernah menjadi research volunteer dan juga fasilitator dan juga interviewer ya Kak ya. Dan masih banyak pengalaman-pengalaman lainnya dan juga prestasi dari Kak Lydia sendiri. Oke, karena kita waktunya nggak banyak nih Kak, waktu dan tempat saya langsung persilahkan untuk Kak Lydia. Oke, terima kasih banyak Anissa. Aku agak malu-malu ya, CV aku dijembrengin kayak gini. Oke, boleh di take down aja kali ya CV-nya. Oke. Makasih Anissa. Ya mungkin sedikit perkenalannya, tapi aku sih di Manta Sunday Fun sebenarnya teman-teman kita percaya bahwa gelar orang ataupun apa ya background orang tuh nggak sepenting itu dibandingkan dengan kemauannya untuk memberi gitu, kemauannya untuk mendedikasikan diri sama dengan teman-teman semua yang ada di sini kan semua mungkin berkumpul karena satu visi yang sama ya untuk bisa berbagi, untuk bisa mendapatkan pengalaman yang lebih luas lagi, untuk tahu gimana caranya bisa mempergunakan umur, mempergunakan skills supaya bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang gitu kan ya. Jadi ya aku senang banget nih pertama-tama thank you banget ya ATC, Anissa dan teman-temannya ATC udah mengundang aku untuk ke sini gitu. Mungkin teman-teman agak bingung ya, ini kok pembekalan kesehatan tapi background-nya orangnya bukan dari kesehatan gitu. Ya sebenarnya aku bukan dokter gitu ya seperti yang tadi udah dilihatin dan aku yakin teman-teman di sini kalau misalkan masalah medis, Dokter Andre selaku founder ya ATC tahu jauh lebih banyak gitu ya soal itu dan teman-teman bisa tanya ke beliau juga mungkin nanti di lapangan atau teman-teman sendiri di sini mungkin ada yang dokter juga gitu. Cuma yang mungkin bisa aku berikan di sini adalah perspektif soal gimana sih 1000 Days Fund sebagai satu organisasi itu kita mencegah stunting gitu. Dan misinya tuh apa gitu dan kenapa kita akhirnya bisa kerjasama dengan YATC. Jadi mungkin aku sedikit cerita dulu soal si 1000 Days Fund dan stunting itu sendiri ya teman-teman sebelum nanti aku cerita gimana sih dari pengalaman-pengalaman itu dan dari misi kita mungkin ada juga yang bisa jadi sedikit apa ya insight gitu buat teman-teman supaya nanti ketika turun ke lapangan ketika berelawan itu tahu kira-kira bayangannya situasi yang dihadapi di lapangan itu seperti apa gitu. Oke, mungkin aku share screen dulu ya. Oke, bentar. Ini jadi nggak kelihatan. Oke. Kelihatan nggak ya teman-teman? Masih hitam ya? Oke. Jadi kita mulai dengan sedikit statistik dulu mungkin ya teman-teman tentang stunting itu sendiri gitu. Apa sih stunting gitu? Stunting tuh bukan satu penyakit, tapi dia satu kondisi. Jadi ketika anak umur 0 sampai 12 setelah lewat 2 tahun, lalu dia tingginya tidak memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh secara medis gitu ya, oleh WHO,
maka anak itu bisa disebut stunting gitu. Tapi nggak cuma dari tinggi aja sih, dari berat badan juga. Tapi biasanya hampir 80% kasus itu bisa terdeteksi dari tinggi badan. Nah, di Indonesia sendiri, stunting itu masih dialami oleh 1 dari 3 anak. Jadi kebayangkan masih banyak banget anak-anak Indonesia nih yang suffer dari stunting gitu. Kebayang dari tiap 3 anak yang lahir atau 3 bayi yang lahir tuh satunya stunting gitu kan. Nah, secara makro, kita lihat secara makro dulu ya, itu berpengaruh banget secara nasional juga gitu. Karena apa? Karena secara nasional kan yang menjadi salah satu kekuatan bangsa itu sumber daya manusianya ya. Nah, kalau misalkan sumber daya manusianya aja secara mendasar gitu ya, kompetisi itu udah sulit untuk berkompetisi karena mereka stunting di awal, ya itu akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusianya juga gitu. Dari segi IQ, anak-anak stunting ini biasanya kehilangan 6 sampai 11 IQ points. Jadi dari IQ pun sudah rendah gitu. Tapi nggak cuma itu doang, nggak hanya dari kecerdasan otak, tapi juga dari kesehatan. Dia punya kesehatan itu sakit. Jadi kebayang udah misalkan anak yang nanti dia pergi sekolah nih, dia punya sekolah yang sama gitu ya dengan semua teman-temannya. Tapi di saat dia sekolah, dia kesulitan nangkap pelajaran karena mungkin IQ-nya lebih rendah gitu. Terus selain itu dia juga lebih gampang sakit. Jadi teman-temannya mungkin dalam 1 tahun sekolah itu dia kehilangan, let's say 2 minggu lah ya paling banyak, 2 minggu gitu, 14 hari nggak masuk sekolah kayak orang cuti kerja. Dia bisa lebih dari itu gitu. Dia bisa kehilangan waktu bersekolah dia sampai dengan 1 bulan, 2 bulan karena dia sakit, karena sering sakit. Jadi betapa fasilitas yang diberikan kepada mau kayak gimana pun fasilitasnya, kalau secara badan, secara fisik, anak-anak ini udah mengalami stunting, susah untuk menyetarakannya gitu loh. Nah, inilah yang memanggil teman-teman 1000 Days Fund untuk kita bergerak di bidang ini karena kita merasa ini tuh sebetulnya orang tuh sering melihat masalah stunting tuh, oh ini masalah gizi, kurang gizi gitu kan, atau oh ini masalah kebersihan, harus sanitasi gitu. Tapi sebetulnya tidak semudah itu gitu. Ini sangat kompleks gitu. Buat kami ini sebetulnya masalah kemanusiaan gitu, human rights. Karena gimana manusianya mau disetarakan kalau misalkan dari awal aja fasilitas untuk dia sehatnya kurang gitu kan. Nah, jadi mungkin aku cerita sedikit juga ya tentang seperti apa gitu kalau misalkan kita datang ke lapangan. Nah, aku cerita sistemnya dulu nih, kita biasanya kerja kayak gimana. Nah, jadi apa yang kita lakukan itu kebanyakan ada di training gitu. Jadi kita men-training nakes, kita men-training kader yang ada di Posyandu gitu. Teman-teman di sini tahu nggak kader Posyandu? Pernah ketemu mungkin atau baru pertama kali dengar kata kader? Sering. Oke, sering ya, mantap. Oke. Aku sendiri, aku jujur nih, aku baru tahu konsep kader itu seperti apa setelah aku benar-benar kerja di sini ya di 1000 Days Fund gitu. Karena aku kan ke lapangan gitu. Sebelumnya ya aku selama kerja di agensi, selama kerja di NGO sebelum itu, aku nggak tahu sama sekali gimana sih sepenting apa sih peran kader itu gitu. Jadi mungkin teman-teman yang punya teman-teman seperti aku sebelumnya bisa dikasih tahu tuh kayak kader tuh penting banget loh gitu. Karena mind blowing banget buat aku bahwa 80% orang Indonesia itu kalau berobat ke puskesmas, tapi aku dan teman-temanku yang tinggal di Bandung gitu atau mungkin di kota-kota besar lainnya juga ke puskesmas tuh bisa dihitung jari gitu. Kalau kita berobat, kita berobatnya ke rumah sakit atau ke klinik. Tapi kalau teman-teman ke pelosok, nggak ada tuh opsi-opsi klinik apa tuh nggak ada. Puskesmas aja gitu yang ada kan. Nah, itulah kenapa di sini kita melakukan training dan kita menggunakan teknologi, kita menggunakan media edukasi seperti poster pintar gitu yang teman-teman juga mungkin nanti akan pegang langsung poster pintar itu seperti apa. Dan kita bekerja sama dengan organisasi seperti YATC untuk mereplikasi apa yang sudah kita lakukan di beberapa tempat gitu. Karena stunting ini kan masalah nasional. Kalau kita bergerak sendiri, nggak mungkin diselesaikan seketika gitu kan. Butuh bahkan banyakan aja kadang masih susah. Jadi kita senang banget nih teman-teman YATC mau ikut serta dalam upaya pencegahan stunting. Oke. Nah, sebenarnya kayak gimana sih cara kita bekerja? Jadi yang kita sasar itu target utamanya adalah merubah sistem gitu. Kita nggak berharap menghentikan stunting dengan
kasih makanan aja, kasih bantuan makanan, karena sebenarnya yang salah itu bukan di makanan. Teman-teman, harus tahu bahwa ketika teman-teman datang ke tempat, nanti pengabdian, itu mungkin teman-teman bisa lihat nih, di sini potensi makanannya, pangannya apa aja ya, ada nggak sih pangan yang sebetulnya tuh bagus, tapi sama masyarakat setempat sendiri kurang dipergunakan atau dianggap sebagai makanan yang, apa ya istilahnya tuh kayak nggak keren gitulah kalau makan itu, gitu kan. Jadi, mungkin teman-teman juga pernah denger nih, aku ada sempet ngobrol kemarin sama Kak Diki Senda. Kak Diki Senda ini yang punya komunitas Lakuat Kujawas di, Timor Tengah Selatan. Nah, beliau bercerita bahwa kalau di Timor Tengah Selatan itu banyak jamur-jamur, banyak makanan-makanan yang sebetulnya kaya gizi, tapi dianggap sebagai makanan yang kalau kalau makan itu seolah-olah belum sejahtera gitu. Dianggapnya kalau sejahtera itu makan nasi. Ini adalah satu paradigma, cara orang berpikir ya, yang mempengaruhi kesehatan mereka juga gitu. Nah, itu coba teman-teman bisa gali loh sebetulnya ketika teman-teman ke lapangan. Jadi jangan sekedar apa yang teman-teman tahu, jangan sekedar apa ya istilahnya, kita datang memberi, tapi kita juga mendengar gitu. Karena kita hanya bisa memberi sedikit kalau misalkan kita belum paham, segimana jauhnya sih orang-orang ini butuh apa aja gitu. Jadi untuk kita bisa memberi, sebanyak-banyaknya tentu kita juga harus paham kan cara berpikir mereka, cara mereka, eee, memandang banyak hal gitu. Nah, jadi, pada intinya kita berusaha untuk merubah gitu hal-hal seperti itu. Apa sih misalkan di satu tempat kan mungkin beda, akar permasalahannya dibandingkan di tempat lain. Nah, kita, bertujuan untuk merubah sistem. Makanya kita juga kerjasama dengan puskesmas gitu. Kita kerjasama dengan puskesmas, kita kerjasama dengan posyandu, kita kerjasama dengan kader-kader yang ada di sana. Nah, dengan, utamanya adalah yaitu tadi kita bisa merubah sistemnya gitu. Oke. Nah, ini sejauh ini kita, yang benar-benar dikelola sama tim One Thousand Days Fund, kita sendiri kan kecil ya timnya, kebanyakan di NTT. Kenapa NTT, Kak? Kenapa nggak tempat lain? Karena NTT itu angka stunting paling tinggi di Indonesia. Kemarin kalau nggak salah 43%, kalau nggak salah ya, nanti bisa dicek lagi sama teman-teman. Tapi kalau di TTS sendiri 63%. Jadi kalau misalkan diperbandingin teman-teman, itu lebih banyak anak yang stunting-nya dibandingkan anak yang tidak stunting di TTS ya. Nah, disitulah kita, benar-benar bergerilya untuk, mencoba merubah paradigmanya gitu. Oke. Nah, eee, kenapa poster pintar dan ini, adalah results yang diberikan sama si poster pintar. Jadi, kita paham bahwa stunting itu kan banyak ya, banyak, merupakan akumulasi dari banyak hal gitu. Bahkan banyak orang yang mulai dari nikah muda, terus ada juga orang yang, takut kelihatan hamil. Jadi dia nggak mau pergi periksa karena dia nggak mau kelihatan hamil gitu ya. Jadi mereka tidak melakukan cekahan, nggak tahu bayinya sehat atau enggak. Dan ketika nggak cek kehamilan tentu mereka juga nggak dapat vitamin, nggak dapat obat. Nah terus, kebersihan. Ketika kita datang ke tempat mungkin teman-teman nanti pengabdian, bisa jadi tempatnya lain. Nah caranya kita meyakinkan nih masyarakat mereka susah ditemukan gitu ya, capek ngambilnya karena jauh, untuk bahwa itu tuh harus cuci tangan tuh penting gitu, nggak apa-apa pakai air untuk cuci tangan. Karena kebayang nggak teman-teman kalau nyarinya susah, kita ada pilihan nih, oke air gua tinggal 1 liter, mau gua pakai minum dan masak apa mau gua pakai cuci tangan, gitu kan, kurang mungkin pilihannya itu gitu. Nah, kalau kita nggak pakai mikir karena air tinggal kocorin dari keran gitu kan, kita buka keran, cuci tangan, selesai. Tapi buat mereka itu segitunya gitu untuk bisa memutuskan, "Oh aku perlu hidup sehat," itu mereka harus memilih kan. Nah, tanpa mereka pahami bahwa, oh sepenting itu loh menjaga kebersihan itu untuk teman-teman yang harus, teman-teman agak sensitif gitu ya melihat keadaan di lapangan tuh kayak gini, berarti gue harus ngomongnya kayak gimana nih, ditanya dulu nih, "Ibu atau Bapak," gitu kan,
Biasanya kalau misalkan airnya ngambilnya sebelum, terus nanti kita udah nanya-nanya gitu, terus baru kita masuk misalkan, "Oh iya Bu, soalnya kalau misalkan nggak dipakai untuk cuci tangan, bisa teman-teman kasih informasi," gitu kan. "Penting banget cuci tangan Bu, karena bisa jadi di situ ada parasit," apa, kalau misalkan Ibu nggak tapi bahasanya mungkin bisa simpel gitu teman-teman. Karena, waktu itu aku ada pengalaman juga, jadi aku ke satu desa, di mana si nakesnya itu semangat banget, terus dia cerita sama aku, "Kak, imunisasi susah banget, Kak, lari ke hutan karena nggak mau diimunisasi," gitu. Dianggapnya kalau anaknya diimunisasi itu takutnya anaknya mati, takutnya anaknya sakit, terus ya udah gitu. Nah, karena mereka nggak paham ya, di kita tuh kebiasaan harus ngelakuin A, nggak dikasih kenapa harus ngelakuin A. Jadi orang imunisasi, terus yang tahu, oh banyak nih anak tetangganya imunisasi terus sakit, udah gitu meninggal gitu. Nah itu harus dikasih tahu gitu, kalau misalkan sakit tuh biasanya karena apa gitu. Aku biasanya kayak gini, "Ibu, kalau misalkan ke depan sini, Ibu pasti kaget kan, kita juga gitu Bu, pasti Bu. Nah itu anak Ibu sakit dulu biasanya panas 1 hari, 2 hari, tapi harusnya setelah itu sembuh lagi Bu. Kalau misalkan masih panas mungkin bisa konsultasi sama ibu bidan, ibu bisa telepon mama kader gitu. Jadi kayak kita harus jadi sesuatu yang bisa relate lah gitu. Harus semudah salah ya yang itu udah gampang dimengerti gitu, tapi buat orang lain belum tentu itu gampang dimengerti gitu kan. Nah gitu. Jadi, dari si, poster pintar itu mungkin nanti teman-teman akan lihat, ini hasil yang berusaha kita dorong perubahan perilaku, eee, juga, kadang nenek juga, kalau keluarganya keluarga besar, kadang ada omnya, ada tantenya gitu. Jadi kita juga menekankan bahwa kalau misalkan ngasih penjelasan itu jangan sekedar, "Oh ibunya mana? Ibunya sini." Oh udah ada ibunya, udah gitu. Terus ada kakek neneknya di belakang di dapur, ayahnya nggak ikutan gitu kan. Nah sebaiknya diajakin aja kayak, "Oh ayo Pak ikut aja sekalian," atau, "Ayo Nek ikut aja sekalian, kita dengerin penjelasannya," gitu. Jadi nanti teman-teman pas kasih penjelasan poster pintar, bisa kayak gitu ya. Oke, ini tim kita kecil, makanya kadang-kadang kalau misalkan respon agak lama, mohon maaf ya temen-temen gitu. Atau mungkin ada yang minta, poster pintar, ada yang nanya-nanya gitu, kadang-kadang kita responnya agak lama karena kita palu gada juga sebetulnya karena 10 orang ini. Oke, ini kita skip aja ya teman-teman. Nah ini mungkin kalau teman-teman pengen kepo-kepo soal 1000 Days Fun lebih jauh setelah ini, silakan ini bisa diklik sih harus. Oh nggak bisa deh yang di sini. Bisa dicek juga kita, Zack, bukan aku sih, Zack dan, pendirinya 1000 Days Fun dengan Sisi juga, itu pernah ada diwawancara juga di Cake Andy gitu soal, detail program yang mereka lakukan di Pulau Komodo. Jadi kalau misalkan mau cek ke situ nanti. Sekarang beberapa hal dari One Thousand Fund itu sedang berusaha untuk bahkan 2 juta smart chart. Nah, ini bekerja sama dengan BKKBN. Teman-teman turun pengabdian, tempel smart chart, itu sebenarnya teman-teman udah jadi bagian dari gerak besar ini gitu. Nah, jadi nanti kalau teman-teman ngepost gitu, tag aja BKKBN, tag kita gitu, tag Kemenkes. Karena teman-teman jadi bagian dari gerakan besar yang memang, secara nasional ini bagian dari ini ya, targetnya Pak Jokowi untuk menurunkan stunting ke 14% di tahun 2024. Oke. Nah, banyak banget nih kita dengar teman-teman dari ibu-ibu yang ada di lapangan bahwa mereka tuh sebelumnya nggak tahu apa-apa gitu soal stunting. Bahkan ditanya kayak, "Ibu tahu stunting apa?" Bingung banget gitu, "Oh nggak tahu." "Ibu tahu kurang gizi apa?" Tahu. Kadang-kadang kita harus menjelaskan, bukan cuma kurang gizi, karena kan sebetulnya di tempat-tempat pengabdian itu kebanyakan karena kebersihan juga, kebiasaan gitu. Atau kadang-kadang dikasih makan anaknya sering, tapi makanannya cuma nasi sama kuah ikan, kayak gitu.
Jadi, harus digali dulu tuh, apa sih sebenarnya gitu kan, ajak ngobrol dulu, gitu. Oke. Nah, ini adalah sorry, agak ketutup. Stunting Center of Excellence itu tempat yang tadi aku kasih lihat di peta, itu so far baru ada 4 dan itu semuanya di NTT gitu. Di sini, di sinilah tempat-tempat yang kita coba sasar supaya secara sistematis tuh perubahannya gitu. Dari mulai si kadernya, nakesnya, terus, juga fasilitasnya gitu, kita kasih juga fasilitas buat edukasinya kayak gini, dan, ada evaluasinya juga. Jadi kita ke lapangan untuk cek kader-kadernya udah paham atau belum, nakesnya beneran ngelatih kader atau enggak gitu. Mungkin kalau mau, spesifik kayak gitu ya. Aku, mungkin nanti teman-temannya ATC kalau misalkan mau aku nggak tahu nih kalau ya ATC biasanya langsung ke rumah-rumah atau ada ketemu juga sama kader dan ketemu juga sama nakes gitu di puskesmas ataupun di posyandu. Nah, kalau misalkan teman-teman berkesempatan untuk nge-approach posyandu atau puskesmas itu akan oke banget sih gitu. Jadi, memang nempel ke rumah juga bagus gitu ya. Tapi ketika kita menyasar orang yang dia memang kerjanya di situ dan dia dikasih pengetahuan, itu akan lebih jreng lagi gitu. Nah, contohnya ya mama ini mama kader, namanya Mama Merce. Mama Merce bilang waktu pertama kali aku bawa si, poster itu deh, 10 tahun jadi kader saya belum pernah lihat, yang ini penjelasannya lengkap sekali dan kadang kalau harus kasih jelas, saya suka lupa, itu bener atau enggak, terus saya jadi ragu gitu. Ya kita juga kayak gitu ya kadang ya, bener nggak sih yang gua ini tadi?" Gitu. Nah, dengan beliau punya si poster ini, beliau jadi kayak punya referensi gitu loh, acuan, "Oh, ini ternyata, stunting tuh" jadi dia nggak ragu-ragu lagi ketika harus menjelaskan gitu kan. Nah, jadi se se kita pikir sesimpel itu solusi, tapi juga ternyata impact-nya segitunya gitu. Karena ketika kader-kader ini teman-teman misalkan menjelaskan, saya berkesempatan bertemu dengan kader posyandu, terus menjelaskan kepada mereka, "Mah, ternyata stunting tuh ini loh, gini loh," terus dikasih mungkin, beberapa posternya dikasih ke kadernya gitu, untuk referensi. Nah, itu bisa aja merubah mereka menjadi jauh lebih bersemangat gitu, jadi jauh, "Oh, ternyata kayak gini." Dan akhirnya mereka bisa jadi impacting lebih banyak orang juga gitu dengan mereka lebih confidence. Karena hasil research kita itu dari yang tadinya 4% nih, tahu swasta baseline-nya adalah 4%, terus kita latih kadernya selama 3 bulan, kita datang setiap bulan sampai itulah ngejelasin ke orang tua. Itu dari yang baseline 4% sampai 6%. Betapa kader-kader yang ada di desa ini sangat-sangat krusial untuk meningkatkan pengetahuan orang tentang stunting. Karena kalau enggak, ya kita kan nggak ada di sana ya, kita nggak bisa ngeliatin, kita mungkin datang 1 kali, 2 kali, tapi kita bukan orang yang berinteraksi setiap hari dengan ibu-ibu, dengan, bapak-bapak, dengan keluarga yang ada di sana gitu, yang merawat anak-anak di sana. Kalau hanya rely sama diri kita sendiri untuk mungkin dampaknya nggak akan sebesar itu gitu. Tapi kalau kita bisa menjangkau orang-orang seperti Mama Merce ini yang memang dia tugas oleh desa untuk ya mengingatkan ibu dan keluarga di desa itu, bapak-bapak juga, untuk merawat anak tuh yang bagus seperti ini loh gitu. Nah, dia yang diingatkan, maka itu akan terbawa terus gitu. Jadi, memang orangnya tepat gitu. Nah, aku harap sih teman-teman juga nanti bisa ya menyempatkan bertemu dengan, apakah mama kader gitu, atau kader KPM, kader KB, siapa itu yang ada di desa dengan aparatnya, supaya teman-teman berikan itu nggak hanya berdampak saat itu aja gitu, tapi juga ada kelanjutannya secara oke. Nah, ini Smart Chat Giveaway yang kita lakukan dengan teman-teman YATC adalah Smart Chat Giveaway. Dan senang banget maksudnya, nggak sekedar diambil, ditempel di foto gitu ya, tapi benar-benar sampai, dokter Andi juga menghubungi aku untuk sharing seperti hari ini gitu. Karena, supaya, impact-nya benar-benar hopefully kerasa ya. Oh ya, teman-teman juga nanti kalau misalkan masih bingung, "Aduh aku belum sepaham itu," begitu kan tentang stunting, mungkin nggak semuanya di sini dokter juga kan, aku nggak tahu, nanti mungkin bisa cerita.
Bisa gimana di sini, beragam atau emang dokter semua apa gimana? Macem-macem, Kak, ada yang dokter, ada Oke yang lain juga. oke sip. Nah oke kalau gitu nanti ini yang mungkin, baru pertama kali kayak aku juga pertama kali kerja buat 1000 Days Fun jadi tahu stunting, boleh kepoin, ini ya YouTube kita, dan di YouTube kita tuh banyak banget, video resource soal stunting, cara ngejelasinnya kayak gimana. Aku pun sampai sekarang masih selalu terkejut betapa dan betapa banyaknya perintilan kecil-kecil yang sebetulnya penting banget, tapi kalau nggak diketahui seorang, caregivers gitu ya, ayah maupun ibu, atau pengasuh anak gitu, kadang-kadang kan ada yang orang tuanya kerja terus anaknya dititip di daycare atau diasuh sama babysitter gitu. Kalau pengasuh anaknya nggak tahu nih gimana caranya gitu kan, ya agak-agak challenging juga gitu, karena ini pengetahuan yang cukup penting ya. Nah, jadi teman-teman mungkin, sekalian aku juga kalau bisa subscribe 1000 Days Fun, karena kita tuh lagi program, kita pengen live streaming dari HP-nya Nakes. Jadi kalau misalnya nanti lagi posyandu gitu ya, Nakes tuh bisa live streaming, misalkan bilang kayak, "Eh, nih kita lagi bikin ini nih," biasanya kalau di ETTS tuh mereka suka ada demo masak gitu teman-teman, supaya ibu-ibu di sana tuh tahu gimana caranya mengolah bahan-bahan lokal gitu. Nah kalau nakes-nakes tuh nggak pakai IG, pakainya Facebook banyaknya, sorry YouTube gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa subscribe atau minta tolong sama teman-temannya lagi untuk subscribe, thank you banget. Dan di sana juga banyak resource-resource kayak gini, ada namanya Kader. Si kuliah Kader itu ada beberapa video singkat, nggak nyampe 10 menit kok, seingat aku. Dan teman-teman bisa nonton gitu untuk tahu. Di sini contohnya nih ada penjelasan perut bayi. Kadang-kadang tuh ada yang kayak gini teman-teman. Uh, Ibu anaknya dikasih ASI nggak? Oh enggak, karena anaknya tuh nangis kalau misalkan dikasih ASI gitu. Karena ASI yang keluarnya cuma sedikit. Padahal kalau misalkan, aku sempat ikut pelatihan ASI juga yang diadakan sama 1000, Perinda. Jadi Persya itu satu organisasi yang dia khusus memberi konsultasi ASI gitu ya. Gimana caranya supaya, eee, anaknya kalau misalnya lagi disusui itu betul gitu posisinya, kayak sedetail itu. Nah, orang-orang di desa tuh banyak yang merasa kalau misalkan, air susu yang keluarnya baru sedikit, itu bayinya nangis tuh karena air susunya kurang gitu. Nah, karena mereka nggak paham bahwa sebenarnya perut bayi itu masih kecil banget gitu, belum bisa dimasukin apa-apa. Jadi ada istilah kalau di Timur Tengah Selatan, itu bayi umur 40 hari dia dikasih telur atau dikasih, air gula gitu. Padahal kan sebetulnya perutnya tuh belum siap ya menampung yang lain selain ASI gitu. Kalau ASI kan udah pasti keluar dari tubuh orang tuanya, langsung masuk ke mulut anaknya, sangat kecil kemungkinan untuk terkontaminasi, bakteri ataupun virus atau apapun gitu. Tapi kalau misalkan air, telur, dia kan udah di luar ya, jadi kayak bisa aja kena bakteri apa, kena virus apa, dan itulah sebenarnya yang jadi alasan kebanyakan anak sakit atau stunting juga di situ gitu. Nah, jadi, dijelasin ibu kalau 1 hari tuh perut bayi itu masih sebesar kelereng gitu. Terus nanti 3 hari dia semakin besar, baru ASI-nya juga semakin banyak, karena ASI menyesuaikan dengan, eee, perut si bayi gitu kan. Nah, itu sih yang banyak, ibu-ibu kurang paham gitu. Kadang kita ngejelasinnya gini, "Ibu kadang ASI itu kayak jualan kue, Bu. Kalau misalkan Ibu hari ini jualan kue 5 gitu, yang belinya cuma 1. Ya besok-besok kan ibu pasti nggak mungkin masak 5 lagi kan, masaknya 1 atau 2 gitu. Jadi ASI pun kayak, "Oh hari ini keluarnya cuma dikit nih berarti gua nggak dibutuhin sebanyak itu. Ya udah gua, eee, keluarinnya dikit," gitu. Nah itu yang kita berusaha ngasih ilustrasinya kayak gitu sih yang gampang dimengerti gitu. Nah terus, kalau teman-teman tertarik nih, aku nggak tahu untuk kebutuhan apa, mungkin ya ATC udah mewajibkan, aku nggak tahu, untuk kuliah kader, ini bisa isi kuis stunting, nanti kalau misalkan dapet 100, teman-teman bisa dapet sertifikat gitu. Nah, si sertifikat itu kalau kita sih memberikan biasanya, ngewajibin bukan wajibin sih, menyarankan gitu ya untuk kader-kader, atau biasanya kalau untuk puskesmas yang dia pengen minta poster pintar, seenggaknya berapa banyak kader harus udah latihan dulu nih, gitu. Udah bisa ngisi
kuliah kader, quiz starting ini gitu. Belajarnya dari kuliah kader gitu. Ini juga sebetulnya bentuk inovasi dari kita sih. Tentu tidak ada yang bisa mengalahkan datang langsung ke lapangan, karena datang langsung ke lapangan itu banyak banget tempat yang tidak terjangkau oleh internet. Jadi kalau aku pergi bahkan ke desa-desa di Timur Tengah Selatan itu teman-teman, kalau hujan banyak yang nggak bisa dijangkau karena jalannya tuh kayak apa istilahnya ya, kayak sungai, jalannya kayak sungai gitu. Jadi nggak ada jalan. Kalau misalkan pakai mobil ke sana pun harus mobil yang 4x4 gitu, mobil khusus yang emang buat off-road, kalau enggak ya susah susah banget dijangkau. Dan jangankan kita, kadang-kadang petugas puskesmas pun sangat-sangat, apa ya, berat gitu untuk datang ke sana karena udah jauh, terus tempatnya susah dijangkau. Jadi memang tidak bisa digantikan ya, PTC pengabdiannya online. Enggak sih, enggak. Teman-teman ini semua punya keinginan untuk terjun langsung ke lapangan dan itu bagus banget. Aku salut banget sama teman-teman, eee, punya keinginan untuk keluar dari comfort zone-nya untuk membantu orang lain. Oke, wait, kita lanjut. Oke, ini udah, slides terakhir. Kalau dari aku kurang lebih itu sih ya, jadi, mungkin kita banyakin tanya jawab aja nanti kalau teman-teman ada pertanyaan apa gitu. Tapi kurang lebih itu ya, poin-poinnya adalah mungkin tadi soal apa itu stunting udah ada gambaran ya teman-teman. Terus kenapa itu penting karena kita pengen mencapai kesetaraan, kita ingin Indonesia punya human resource yang lebih baik gitu ya, SDM yang lebih baik. Dan tentu dengan SDM yang lebih baik juga masa depan yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik buat lebih banyak orang. Dan, kenapa kita senang banget teman-teman bergabung, karena kita butuh lebih banyak orang lagi untuk menjelaskan soal stunting ini, untuk, datang dan terjun langsung ke lapangan daerah-daerah yang belum dijangkau, dan gimana sih ketika teman-teman nanti di lapangan cara membawa diri gitu kan. Ya mungkin tadi aku udah agak sedikit kasih hints juga, coba dengerin dulu, korek-korek dulu, tanya-tanya dulu gitu kan yang di rumahnya. Dan kalau bisa ketemu sama kader atau nakes, boleh sekalian, dan kasih penjelasannya dengan cara yang semudah mungkin untuk dipahami sama mereka gitu. Nah kadang kalau ada kader tuh agak memudahkan, karena kan mungkin, contoh teman-teman pergi ke NTT atau NTB gitu kan, mereka di sana punya dialek sendiri, cara berbicara sendiri. Dan aku pun kalau datang ke lapangan tuh nggak ngerti sama sekali apa yang diomongin gitu, karena beda banget bahasanya. Jadi, kalau ada kader tuh kadang kan mama-mamanya tuh lebih responsif gitu ya. Nah, itu jadi kayak berpartner lah dengan, eee, kader-kader atau orang-orang yang ada di lapangan gitu yang paling mengetahui, di village itu, di desa itu paling mengetahui keadaan di desa itu dan orang-orang di desa itu, eee, dan ya, apa ya, terakhir mungkin nikmati, jangan lupa untuk menikmati pengalaman tersebut. Sambil teman-teman, belajar, sambil teman-teman, mendapatkan experience baru gitu. Eee, be curious aja dan sebisa mungkin jangan terlalu cepat nge-judge, "Ah, kenapa ya tuh ngelakuinnya kok kayak gitu, bahaya banget loh Pak," gitu. Tanya aja dulu, "Eh, ini buat apa Pak?" Jangan langsung kadang-kadang kan ada yang kayak gitu. Eee, oke sebelum aku, tutup untuk tanya jawab, satu satu cerita singkat lagi. Jadi di Timur Tengah Selatan tuh teman-teman ada namanya rumah bulat, ya. Jadi ini rumah bulat tuh kebanggaannya Timur Tengah Selatan ya, kayak Padang punya rumah gadang dan lain-lain gitu, Timur Tengah Selatan itu dia punya rumah bulat. Si rumah bulat ini ada tradisinya. Jadi kalau orang zaman dulu di sana dan sampai sekarang pun masih ada, aku ke desa-desa masih ada, aku masih menemukan, eee ibu hamil itu selama 40 hari dia harus di dalam rumah bulat itu, supaya, kuat anak katanya supaya ibunya cepat sembuh dan anaknya kuat gitu. Tapi kalau teman-teman lihat ya rumah bulat itu kan masuknya tuh pendek, jadi jalan-jalan masuknya tuh nanti teman-teman ke Instagram 1000 Days Fun terus ke guide, di situ ada tuh cerita-cerita dari teman-teman bisa lihat rumah bulat di situ.
Itu masuknya tuh dari bawah gitu teman-teman. Jadi kayak harus agak ngerangkak gitu ya untuk bisa masuk. Nah di dalamnya itu ada kayak dipan naik sedikit. Nah di bawahnya itu ditaruh bara api sedikit yang nggak membara kayak kita lagi masak air panas di tungku ya, nggak gitu. Cuma tetap ada bara apinya gitu. Dan itu nggak ada ventilasinya ya teman-teman. Cuma dari depan aja gitu. Ventilasinya cuma dari pintu aja. Nah itu bayangin teman-teman, satu hari ibu dan anak ditaruh di situ gitu. Kan kalau misalnya kita datang lihat itu langsung, aduh nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Tapi kan kita nggak mungkin kayak gitu kan jelasinnya kan, gitu. Itu jangankan kita, bahkan nakesnya aja ada yang sampai nggak tahu lagi mau gimana dia bawa polisi atau bawa TNI gitu. Itu kan maksudnya udah pakai koersif ya caranya gitu. Sebetulnya sebaiknya ya jangan kayak gitu, karena orang kan juga melakukan itu mungkin zaman dulu. Itu tuh sesuatu yang luar biasa gitu, satu inovasi mungkin kan dari masyarakat di sana zaman dulu. Gimana caranya supaya malam-malam ibunya nggak kedinginan? Ya ditaruh di dalam si rumah bulat itu, dikasih bara api di bawahnya gitu kan. Gimana kalau siang-siang nggak kepanasan? Ya dibuatlah si rumah bulat itu yang atapnya jerami. Karena kalau siang-siang nggak di bawah atap jerami itu kan agak adem lah gitu lumayan. Nah, tapi sekarang kita udah paham kan dengan ilmu kedokteran segala macam bahwa oh itu anaknya nanti bisa ISPA, ibunya bisa ISPA gitu. Nah, itu akhirnya nakesnya itu bekerja sama dengan gereja, gereja-gereja dan masjid yang ada di sana. Kebanyakan gereja sih untuk ngasih edukasi bahwa itu tuh cara yang kurang tepat gitu lah. Sebenarnya mau bilang salah kan, tapi nggak mungkin kalau untuk tradisi langsung dibilang nggak boleh kayak gitu. Nah itulah ke apa ya kesensitifan yang teman-teman perlu punya gitu ketika datang ke lapangan karena kan uh, walaupun ini bahkan belum beda negara ya, kalau beda negara bahkan mungkin kayak beda pandangannya udah lebih jauh lagi, tapi di Indonesia sendiri pun udah banyak tuh yang kayak gitu gitu. Dan sebetulnya kita jadi merefleksikan sendiri juga sih. Kalau aku sih jadi mikir contohnya sebenarnya orang zaman dulu tuh punya banyak kearifan yang kadang kita kurang mengapresiasi gitu. Contohnya si rumah bulat ini, mereka kan came up with solusi lah dengan permasalahan yang mereka hadapi, gimana caranya dengan apa yang mereka punya gitu kan. Itu sebenarnya sesuatu yang luar biasa. Cuma ya kadang tidak dilihat dulu prosesnya kenapa, udah langsung dihakimi gitu. Nah itulah yang mungkin teman-teman nanti juga belajar atau mungkin mengalami sendiri gitu kan. Ya, udah sih mungkin itu aja. Jadi banyak cerita ya, sorry. Anissa, aku kembalikan. Thank you. Oke, makasih banyak Kak atas materinya. Oke, mungkin dari apa yang disampaikan oleh Kak Lydia, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyain, boleh langsung raise hand atau bisa langsung open mic aja ya. Mungkin kalau belum ada pertanyaan, aku mungkin nanya balik juga. Pengen tahu sih, mungkin satu atau dua orang aja gitu. Uh, dari mana background-nya, kapan tahu ya ATC, dan kenapa pengen ikutan pengabdian mungkin. Singkat aja, aku kepo aja sih. Silakan Boleh, mungkin boleh satu Kak. dua orang. Oh itu udah ada yang angkat tangan juga Oke, ya. silahkan Kak Yunika. Malam Kak, Malam. permisi saya mau tanya. Tadi saya belum begitu nangkep terkait kalau misalnya seperti contoh yang Kakak berikan tadi kan air ya. Mereka harus memilih air 1 liter ini mau buat minum atau buat cuci tangan gitu. Nah, mengatasi itu tuh seperti apa? Karena kan pilihan yang sulit ya Kak. Walaupun misalnya nanti mereka sudah mempunyai kesadaran, sudah jelas atas apa yang kita jelaskan gitu kan. Oh ternyata kesehatan itu penting dan lain sebagainya. Tapi kan istilahnya kondisinya kepepet gitu Kak. Kan banyak ya hal-hal yang seperti itu. Misalnya seperti mereka bertani misalnya. Hasil pertaniannya ini mereka akan jual yang bagus-bagus. Kemudian yang mereka konsumsi adalah yang kurang bagus gitu. Benar banget. Tapi mereka pasti mau ambil yang bagus, aduh sayang nanti uangnya jadi
berkurang nih dapatnya kayak gitu. Sedangkan mereka ada kebutuhan lain yang juga krusial. Itu sih Kak. Oke, pertanyaannya oke banget ya. Yunike, terima kasih. Itu juga sebetulnya sesuatu yang kita hadapi di Mental Sunday Fun, selalu hadapi juga di lapangan gitu kan. Gimana nih caranya, kayak kita tuh paham susah untuk mereka melakukan pilihan itu, tapi juga kalau nggak dikasih tahu pasti hopeless banget. Kalau nggak dikasih tahu tambah hopeless gitu kan. Jadi biasanya kita gini, misalkan nih bapaknya, aku pernah ngalamin juga, jadi bapaknya beternak, dia punya kambing, dia punya ayam, dia punya banyak livestock gitulah ya, tapi anaknya stunting, anaknya yang ketiga itu stunting, terus dia masih punya satu lagi yang bayi gitu. Terus kita tanyakan, ini bapak banyak, sebetulnya bapak bisa ini ayamnya gitu kan, ayamnya bisa dipotong dimakan. Terus dia kayak, ya tapi saya bisa beli misalkan Indomie berapa puluh dus atau kayak berapa banyak dus dengan ngejual satu ayam gitu kan. Dia bisa ngasih makan lebih banyak orang dengan menjual ayam itu gitu. Dibandingkan kalau dipotong ayam itu terus dimakan sama keluarganya gitu kan. Nah, terus kita biasanya kasih penjelasannya, mencoba untuk merasionalisasi pilihan dia gitu ya. Kita biasa bilang, Pak, tapi anak Bapak ini, dia tumbuhnya 80%-nya itu hanya sampai umur 2 tahun loh, Pak. Jadi kalau misalkan Bapak nanti kalau misalnya anaknya udah dewasa, anaknya udah SMP, SMA gitu, Bapak mau potong jual ayamnya lebih banyak, lebih sering nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan selama 2 tahun, Pak, coba 1 atau 2 ayam aja gitu. 1 bulan tuh buat keluarga dulu. Nanti sampai anaknya gede dulu, sampai anaknya udah sehat. Karena nanti Bapak rugi juga kalau misalkan anaknya sakit, Pak, Bapak akan keluar lebih banyak uang buat Bapak harus berobat ke puskesmas. Nanti Bapak juga harus misalkan dia ke sekolah, terus jangan sampai kalau misalkan stunting kan dia susah paham, Pak, kalau misalkan dia nanti susah paham di sekolah juga, Bapak juga kan yang susah, Bapak harus ngejelasin, atau misalkan harus bayar iuran ulang kalau misalkan dia sekolahnya nggak di sekolah negeri gitu kan. Kayak gitu-gitu teman-teman, jadi kayak kita cari celah, gimana caranya kita membuat dia, ini tuh nggak, ini tuh mungkin untuk dilakukan gitu. Jangan sampai dia ngerasa, "Oh nggak mungkin, anak saya nih banyak," gitu, ini tuh nggak visible untuk dilakukan gitu kan. Biasanya kita pakai cara-cara kayak gitu sih. Atau misalkan anak saya nih suka banget jajan, terus biasa kita bilang, "Bu, mungkin anaknya nanti, sampai umur 2 tahun aja dulu, tahan aja dulu 1 tahun lagi atau berapa bulan lagi, Ibu optimalkan nih makanannya, makanan-makanan yang ada di sekeliling, sayur marungga atau apa gitu. Nanti kalau misalkan dia udah lewat 2 tahun, sekali-kali mau jajan nggak apa-apa," gitu. Jadi nggak langsung dibilangin, "Nggak, harus milih kayak gini," tapi dikasih, "Bisa, tapi jangan sekarang," gitu misalkan. Jadi agak ya gitu sih, dirasionalisasikan dulu gitu ya. Tapi memang kejadian nyata sih, Yunike, aku juga banyak menemukan ya bapak orang tua gitu yang seperti itu. Dia beternak tapi nggak, hasil ternaknya bahkan tidak dinikmati sendiri gitu karena dia menjual hasil ternaknya. Nah, sih kita approach-nya gitu ya, kita kasih penjelasannya seperti itu. Dari Bapak harus ke puskesmas, ke posyandu, Bapak harus obat, atau Bapak harus nunggu berapa lama sekali, mendingan telurnya 1 atau 2 setiap minggu buat anaknya Bapak, gitu. Gitu-gitu sih biasanya. Gimana? Kira-kira cukup menjawab kah? Cukup menjawab sih Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, makasih Kak Yunike. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Atau teman-teman mungkin ada yang pernah belusukan ke desa juga, pernah menemukan hal yang sama gitu. Kita ada Abu ya. Oke, silahkan Kak Abu. Izin nggak bisa aktifin kamera ya karena sinyal WiFi kurang di sini. Iya, nggak apa-apa. Oke, selamat malam buat kita semua. Izin bertanya. Di sini saya juga kebetulan dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di sini saya dekat juga dengan kader-kader, dan di sini kader-kader sekarang lagi kewalahan tentang kebanyakan anak, yang dimana anak-anak tersebut tidak mau ibaratnya itu memakan nasi gitu kan, kita bilang. Apakah itu termasuk dari stunting apa tidak begitu kita bilang.
Oke, pertanyaan bagus, Pak. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya kalau anaknya nggak suka makan nasi, nggak mau makan nasi itu bisa menyebabkan stunting atau enggak gitu ya? Iya. Oke. Sebetulnya kan penyebab utama stunting itu 2. Pertama kurang gizi, kedua kebersihan yang buruk gitu. Jadi biasanya supaya mudah diingat kita bilangnya 2 itu gitu. Jangan sampai kalau misalnya kita, "Ibu tahu Ibu stunting itu apa?" "Oh, kurang gizi, Kak." gitu. Ya, nggak lengkap. Itu salah sebetulnya karena nggak cuma dari gizi doang tapi dari kebersihan juga gitu. Berarti belum tentu anak yang nggak suka makan nasi itu dia bisa menjadi stunting gitu. Tapi kalau misalkan karena dia nggak, kalau misalkan nasi itu satu-satunya pilihan yang ada, dan karena dia nggak mau makan nasi lalu dia jadi kekurangan gizi, nah itu bisa jadi penyebab stunting ya. Tapi misalkan kalau misalkan di Lombok apa Pak ini makanan yang ada selain nasi gitu, makanan khasnya apa? Apakah ada ubi? Ubi ya? Ubi apa Pak? Ubi ungu atau? Ubi jalar. Oh, ubi jalar. Oke. Nah, misalkan ubi jalar gitu, ini anak-anak nggak suka nasi, tapi dia sukanya ubi jalar. Itu kan sebetulnya bagus juga ya. Ubi jalar tuh karbohidrat kompleks kalau nggak salah. Nah, jadi sebetulnya nggak apa-apa, misalkan anaknya nggak mau makan nasi, tapi dia makan ubi 2 atau 3 sehari gitu. Itu sebenarnya udah mensubstitusikan nasinya itu sendiri kan gitu. Jadi mungkin ini juga saat yang keadaan yang menarik untuk merubah paradigma pangan atau cara orang memandang makanan di Indonesia sendiri gitu. Karena sebetulnya kan kenapa kita orang Indonesia makan nasi, karena dulu ada program pemerintah kan untuk makan nasi gitu. Harus makan nasi gitu. Tapi sebetulnya kita nih cukup beragam gitu. Di tempat di satu daerah, apa yang tumbuh di satu daerah itu belum tentu apa yang tumbuh subur di daerah lain gitu. Jadi ketika contohnya di Lombok yang tumbuh subur itu ubi jalar, dan orang-orang ternyata udah mulai nggak suka nasi, anak-anak ini lebih suka ubi jalar, ya harusnya nggak apa-apa gitu. Karena sebetulnya secara gizi itu masih menggantikan nasi gitu, dia bisa menggantikan nasi. Atau misalkan selain ubi jalar, kentang gitu, anak-anaknya nggak mau makan nasi tapi maunya makan kentang, apakah kentangnya ditumbuk, apakah direbus gitu. Itu kan juga sebetulnya bagus ya, masih menggantikan gitu. Jadi sebetulnya harus dilihat dulu dampak terhadap anaknya itu sejauh apa gitu. Kalau misalkan anaknya masih mau makan ubi, berarti harusnya nggak mau makan nasi tidak menjadi masalah gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada lagi nih, cuma punya nasi, lalu anaknya jadi kurang gizi karena dia nggak mau makan nasi, nah itu mungkin tetap jadi masalah gitu kan. Jadi bisa dilihat dulu gitu. Tapi seharusnya kalau masih ada penggantinya, makanan penggantinya nggak jadi masalah sih Pak. Gitu mungkin. Apakah cukup menjawab Pak Abu? Oke, terima kasih. Oke, sama-sama Pak. Oke, makasih Kak Abu. Mungkin teman-teman yang lain masih ada yang ingin mau ditanyakan lagi ke Kak Lydia? Atau mau cerita juga boleh, teman-teman. Mungkin aku ya Kak ya, pengen tanya dikit. Boleh. Jadi sebenarnya tuh kan stunting ini masalah yang cukup besar juga ya Kak di Indonesia, dan menurut Kakak sebenarnya tuh stunting itu harusnya dicegah ketika bayi itu masih dalam kandungan atau ketika dia sudah lahir gitu Kak? Kan oke, makasih Kak. Iya, melanjutin barusan, sorry. Enggak, sudah Kak. Ya itu bener banget, aduh bagus banget. Ada beberapa poin juga ya soal stunting yang orang tuh kadang mikir, ya udahlah nanti anaknya aja udah lahir gitu. Ibunya makannya kayak apa sih kalau di Bandung tuh kayak cimol, cilok gitu kan, jajan gitu tiap hari. Nah, itu tuh sebenarnya ya nggak bener juga sih temen-temen, karena apa yang dimakan sama ibu, apa yang dimakan sama orang tua itu yang makan oleh bayi gitu kan. Jadi nutrisi yang diterima bayi 1000 hari pertama, kenapa kita namanya 1000 Days Fund? Karena 1000 hari pertama gitu. Jadi kita yayasan yang mendedikasikan diri untuk 1000 hari pertama kehidupan anak. Nah, 1000 hari pertama apakah dari anak dipegang baru itu 1000 hari atau dari masih dalam kandungan? Nah, itu pertanyaan yang bagus banget tadi dari Anissa. Jadi dalam kandungan ya. Jadi dari hari pertama hamil nih, kadang kan banyak kayak orang kayak baru tahu, gue ternyata
hamil, oh dulu gitu. Bahkan kalau di desa tuh bisa sampai udah hamil gede dulu baru dia tahu bahwa, "Oh, gue kayaknya hamil," gitu. Nah, itu tuh sebenarnya approach yang pendekatan yang kurang tepat ya, karena seharusnya nutrisi anak 1000 hari itu disuplai dari awal gitu. Jadi dari ibunya sebelum hamil harusnya. Nah, ini juga tadi aku sempat bilang kan gimana bahwa pernikahan dini itu sebetulnya meningkatkan persentase anak yang stunting, bisa meningkatkan persentase anak yang stunting, karena kadang orang menikah tuh belum belum paham mereka nanti kalau punya anak konsekuensinya misalkan ya, menikah, berhubungan, punya anak, konsekuensinya apa kalau udah punya anak gitu kan. Kalau misalkan belum paham itu, ya kadang-kadang terjebak ya, ya udah kejadian, ya udah gimana nih. Jadi bukannya bukannya berencana bukannya berencana tapi bereaksi gitu ya. Nah, itulah makanya kenapa BKKBN juga selaku, Badan Keluarga Berencana Nasional, itu berusaha untuk, pertama menekan pernikahan dini. Dan kalau misalkan sebelum menikah itu harus ada pemahaman dulu nih, berencana gitu, saya mau punya anak berapa, kapan, nanti, gimana sih cara ngurus anak dari, mempersiapkan atau gimana caranya saya sebagai seorang ibu mempersiapkan diri gitu, sebelum saya punya anak gitu. Nah, itu tuh udah harus direncanain teman-teman gitu. Jadi, ya kalau menjawab pertanyaan Anissa tadi, dari hari pertama kehamilan ibu gitu kan. Jadi selama hamil udah mulai harus minum vitamin, makan makanan sehat, kalau ke puskesmas biasanya dikasih tablet tambah darah gitu. Nah, karena kenapa tablet tambah darah sih gitu, karena di Indonesia tuh masih banyak yang anemia teman-teman. Nah, ini juga aku mau masuk ke satu topik yang menarik nih Anissa, aku jadi inget, sambil nunggu teman-teman lain mengacungkan tangan gitu ya, aku sambil jelasin aja dulu ya. Jadi, di Indonesia tuh banyak juga budaya sekarang tuh orang diet, ya nggak? Aku pengen kurus, aku pengen cepet-cepet diet, apa segala macam gitu. Nah, ini tuh, yang banyak orang nggak tahu, banyak perempuan nggak tahu, adalah ketika diet drastis, 1 bulan misalkan lebih dari 4 kilo dia turun, itu bisa mempengaruhi organ reproduksi loh, gitu. Jadi banyak kasus, waktu masih muda, waktu masih ABG gitu ya, diet gila-gilaan, terus pas mau hamil susahnya luar biasa, gitu. Nah, itu tuh karena, banyak baru menyadari bahwa ternyata pas diet gila-gilaan itu juga organ reproduksi tuh terdampak gitu. Jadinya ketika mau punya anak susah. Nah, itu satu konsekuensi yang tidak disadari ya. Dan ini bukan cuma kejadian di desa-desa loh, bahkan lebih banyak kejadian kayak gini itu di perkotaan gitu. Tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya ketika muda, ketika masih SMA, SMP, atau kuliah gitu, itu bisa berpengaruh terhadap, kesehatan dia nantinya dan kesehatan anaknya. Dan, ada satu fakta menarik dari Pak Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN. Jadi kalau teman-teman punya anak perempuan, anak yang, teman-teman kandung itu dalam pertama kalau nggak salah, apa 4 bulan pertama ya, aku lupa, nanti teman-teman yang medis mungkin bisa menambahkan, itu udah terbentuk sel telur, dari anak-anaknya, kualitas sel telur dari cucunya gitu. Jadi misalnya teman punya anaknya anak perempuan. Nah, di dalam perut anak janin perempuan itu udah terbentuk sel telur untuk anaknya nanti. Jadi teman-teman bayangin apa yang teman-teman lakukan itu berpengaruh sama cucu teman-teman nantinya gitu. Kebayang nggak? Kayak apa yang kita lakukan sekarang itu punya dampak terhadap 2 generasi selanjutnya, nggak cuma anak kita doang gitu. Nah, mungkin itu yang banyak orang belum paham gitu ya, kayak, oh ternyata apa yang kita lakukan nih berdampak itunya gitu. Nah, dengan harapan ini dengan teman-teman tahu soal stunting, teman-teman ikut pengabdian seperti ini, bisa lebih banyak orang yang paham gitu. Bahkan hal-hal kayak gini kan masih banyak juga ya yang belum benar-benar paham gitu, kayak soal masalah diet-diet tadi gitu. Nah, itu juga teman-teman kalau ada teman-temannya yang, "Oh, aku pengen cepet kurus," gitu. Terus dietnya gila-gilaan, kasih tahu tuh, "Lu masih pengen punya anak nggak? Kalau masih pengen punya anak, hati-hati loh," gitu. Karena harus jaga kesehatan sekarang. Gitu. Sorry jadi panjang jawabannya. Oke, nggak apa-apa Kak, makasih udah dijawab. Oke, sama-sama. Oke, teman-teman mungkin yang lainnya masih Kak Lydia.
atau Kak Lydia? Oh, itu malu-malu ada ya? Kak, dari Kak Zidan, Oh. silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam Kak Lydia. Sebelumnya Selamat malam. mohon maaf yang belum bisa ngaktifkan kamera karena kameranya sedang bermasalah. Sebelumnya kemarin. Nggak apa-apa, Ya, Kak. makasih. Ini Kak, aku mau bertanya seputar program dari 1000 Days Fund. Kan salah satunya itu tadinya pemberdayaan kader ya, seperti melatih kader. Tapi mungkin bisa diceritain sedikit dari pengalamannya 1000 Days Fund itu selama kader sempat tidak Kak? Atau ada tidak kader yang mungkin seperti kurang setuju atau mungkin melakukan penolakan terhadap program yang dilakukan oleh 1000 Days Fund atau mungkin penerimaannya kurang baik gitu dari para kader, dan kalau memang ada kira-kira dari 1000 Days Fund cara menanganinya seperti apa? Terima kasih Kak. Oke. Pertanyaannya bagus banget. Thank you Zidan. Menarik ya pertanyaannya dan sangat relevan juga gitu. Jadi mungkin tadi aku kayaknya belum sempat mention bahwa kader itu bukan pekerja formal ya teman-teman ya. Jadi biasanya kader itu ditunjuk oleh kepala desa dan dipilih oleh kepala desa gitu. Jadi kondisi kader ini di setiap daerah berbeda tergantung dengan desanya kebijakannya seperti apa. Contohnya kalau aku ke Manggarai Barat, teman-teman. Di Manggarai Barat ini kondisi kadernya biasanya masih lebih pada muda, tapi juga perputaran periode menjabat sebagai kadernya itu cepet banget. Karena misalkan kepala desanya ganti, kadernya kadang suka diganti juga gitu. Karena jadi bagian dari kampanye kadang-kadang gitu kan. Nah, ini juga yang kadang bikin agak frustasi karena pernah terjadi kejadian kita melatih kader, kita datang kembali ke tempat itu, kadernya udah beda, bukan kader yang kita latih lagi gitu. Padahal mereka lah kader-kader yang sudah mumpuni gitu untuk memberikan edukasi soal stunting dan tentang kesehatan lainnya gitu. Tapi kemudian di tempat ini kadernya diganti. Nah, kalau nemu yang kayak gitu, kadernya kan beda ya. Kadang kalau kader yang udah tahu, kita bantu untuk kasih poster pintar gitu, mereka mengapresiasi, "Oh, terima kasih banyak," kayak Mama Merce gitu tadi contohnya. "Terima kasih banyak loh, saya selama ini belum pernah dapat edukasi seperti ini." Tapi ada juga kader-kader ya kalau mereka merasa kurang diapresiasi oleh desa, atau mereka merasa, "Aduh kerjaan gue udah banyak banget," atau ya dengan banyak, faktor-faktor lainnya, itu mereka jadi kayak agak malas-malesan gitu, ada juga teman-teman gitu. Jadi, nah ini juga sebenarnya sesuatu yang bisa teman-teman bantu ya. Karena di Indonesia itu sebetulnya dana desa itu besar banget, teman-teman. Tapi alokasi dana desa itu untuk apa? Itu kadang orang desanya sendiri nggak tahu gitu. Kalau teman-teman tahu komedian Abdur, Mas Abdur ya, komedian namanya Abdur. Dia pernah ngebahas ini nih soal korupsi dana desa gitu dengan cara yang sangat menarik ya. Eee, Gimana kalau misalkan orang bilang kayak, "Oh saya dari desa, saya nggak punya banyak uang." Sekarang tuh sebenarnya udah nggak benar, karena di desa tuh banyak duitnya gitu. Tinggal alokasinya seperti apa. Nah, jadi teman-teman nanti mungkin bisa nanya dulu, "Bapak di sini, biasanya kadernya aktif atau enggak?" Gitu misalkan ya, dicari tahu. Terus kalau misalkan kadernya udah kelihatan nih, misalkan agak males-malesan gitu, kita bisa tanya, "Bapak, gimana gitu, misalkan sama desa dikasih, insentifnya berapa sih?" Gitu. Emang sebenarnya agak sensitif ya, tapi kalau misalkan teman-teman udah ngerasa, "Oh kayaknya harus agak pakai feeling juga sih, oh kayaknya ini bapak ini nggak apa-apa deh kalau ditanya," gitu kan. Tanya aja gitu. Nah, kalau misalkan mereka ngerasa, "Oh insentifnya kurang banget," gitu. Nah, teman-teman nanti ketemu misalkan sama kepala desanya, atau teman-teman ketemu sama sekretaris desa, sampaikan di situ. Dampingi, sampaikan bahwa, "Bapak saya dengar di sini misalkan insentif kadernya belum," gitu. Atau kalau teman-teman nggak berani, ya ngasih saran aja nih ke bapak-bapak atau ibu-ibu kader untuk bilang, "Ibu itu sebetulnya ada loh anggarannya, Ibu bisa mengajukan atau Ibu bisa minta untuk diganti," gitu. Minta direvisi, dinaikkan, atau ditambahkan apa gitu. Banyak yang suka bilang kayak gini, "Ibu, kita nih udah nggak ada dana untuk bikin." Biasanya kalau balita tuh suka posyandu ada namanya pemberian makanan tambahan ya, PMT. Jadi setiap mereka posyandu, mereka kadang dikasih pemberian makanan tambahannya tuh macam-macam, kadang biskuit kesehatan gitu dari Kemenkes, kadang juga ada kacang ijo, kadang dikasih makanan kayak nasi, telur, sayur gitu, beda-beda.
Nah, ada yang bilang kayak gitu, kita pengen ngasih PMT tapi kita nggak punya dananya. Nah, terus kita bilang, ibu bisa loh ajukan ke desa. Terus di situ ada bapak kader KPM-nya gitu. Kader KPM tuh biasanya yang membawahi kader-kader lainnya teman-teman kalau di desa. Langsung aja tembak ke bapak KPM-nya, Pak, nanti kalau misalkan rapat desa berikutnya boleh ya teman-teman posyandu ini diajukan dananya supaya ada dana buat PMT gitu. Nah, jadi yang teman-teman lakukan itu berubah sistem kan, mendorong mereka untuk tahu bahwa kader-kader posyandu, ibu-ibu, teman-teman punya hak loh untuk minta ke desa gitu. Jadi nanti mereka yang akan kayak, oh iya ya ternyata gue bisa ya minta ini. Dan mereka lah yang akan bergerak gitu. Yang kita mau itu bahwa mereka menyadari, oh saya punya kewenangan selaku penduduk di sini, selaku kader, untuk meminta supaya apa yang saya butuhkan, apa yang masyarakat butuhkan, itu terpenuhi dengan baik gitu. Nah, gimana caranya? Oh, ternyata saya harus ngomong koordinasi ke desa. Oke, akhirnya mereka bergerak gitu kan ke desa. Kasus yang paling kita merasa senang banget itu adalah ketika kita udah edukasi kader, terus kita kasih insight seperti itu bahwa ibu bisa loh mengajukan, sampai dia akhirnya saya pengen jadi kepala desa. Karena saya kalau misalnya saya jadi kepala desa, saya akan alokasikan dana sekian untuk kesehatan ibu hamil, dana sekian untuk makanan anak-anak, dana sekian untuk misalkan semua rumah punya pohon kelor supaya nggak kekurangan makanan, dan dia jadi punya apa ya, ambisi supaya lebih baik gitu kondisi masyarakat di tempatnya. Itu satu kesuksesan tersendiri, bisa membantu orang untuk merasa berdaya gitu. Jadi bukan kita aja yang memberi, tapi mereka akhirnya bisa memberi buat diri mereka sendiri dan untuk lebih banyak orang juga gitu. Mungkin responnya bisa kayak gitu ya. Jadi bisa digali dulu tuh Zidan, nanti ditanya kayak seperti apa sih gitu kan modelnya, apakah mereka sudah mendapatkan insentif yang baik dari desanya sendiri atau belum. Nah, kalau misalkan belum, kenapa? Apa sih penyebabnya gitu. Kalau misalkan di situ ada KPM-nya bisa ditanya, bisa dikasih tahu ke KPM-nya. Kalau di situ ada beliau mungkin bisa dibilang, Pak, mungkin Bapak nanti bisa mengajukan gitu supaya insentifnya lebih oke. Biasanya sih aku kayak gitu ya. Karena kan kalau misalkan kita ngeliat orang malas atau orang gak menerima itu, kita kadang kayak, udah gue jauh-jauh ke sini gitu. Tapi pasti ada penyebabnya gitu. Dan kita bisa membantu mereka supaya nggak merasa menjadi korban, tapi menyadari bahwa, oh ternyata saya bisa merubah situasi ini. Saya tuh bisa melakukan sesuatu untuk itu. Mungkin gitu sih. Sekedar percakapan kecil kadang bisa membuat satu perubahan yang kita mungkin nggak pernah bayangkan. Jadi jangan langsung merasa sedih kalau misalkan menemukan kader yang kurang termotivasi gitu ya. Bisa dicari dulu celahnya gitu. Mungkin hari itu cuma ngobrol sedikit doang, tapi besoknya dia mikir, oh iya ya bener ya, kenapa gua nggak minta ke kepala desa gitu. Berangkatlah dia ke kantor desa, kan kita nggak tahu gitu. Mungkin gitu sih dari aku. Maaf kalau kepanjangan ya. Jawab. Oke, sip. Sama-sama, Zidan. Terima kasih pertanyaannya. Itu jadi pertanyaan terakhir ya, Kak Lydia. Atau sharing-sharing bareng kita. Mungkin sebelum kita tutup, ada close up teman-teman yang volunteer di Ranupani. Kalau ada silahkan Kak. Closing statement tuh kayaknya berat banget. Mungkin ini kali ya, kayak tadi nikmatin aja apa yang aku lakukan. Untuk bisa seperti ini tuh satu C dan oke. Ini udah lihat ya? Masih baru screen share. Oke, udah terlihat. Hadiah buat Kakak. Terima kasih banyak atas ilmunya. Mungkin buat kita ini pasti adalah yang kayak ilmu baru gitu. Stunting kan belum banyak dikenal sama orang-orang juga, Kak. Oke.
Terima kasih banyak Anissa dan teman-temannya TC. Oke, sama-sama Kak. Oke, Thank you Kak Lydia. Thank you. Sebelumnya teman-teman kita foto dulu kali ya sama Kak Lydia. Yang belum on cam yuk, on cam dulu yuk. Oke. Oke, kita tunggu ya. Yuk, yang mau on cam silahkan teman-teman. Teman-teman dari mana aja nih? Yang paling jauh dari mana? Tadi dari NTB ya, Kak Abu. Dari Sumatera ada? Ada kayaknya Kak. Oh, oke. Ada. Kayak Ada udah ya. semua teman-teman. Udah yuk kita foto ya. Ini slide pertama. Oke, senyum 1, 2, 3. Oke, lanjut kita ke slide yang kedua. Yuk, 1, 2, 3. Oke, makasih teman-teman semua. Oke, thank you. Terima kasih banyak ya teman-teman. Nikmati pengabdiannya. Oke, Semoga. makasih. Thank you. Mari. Ya, terima kasih Kak. Buat teman-teman jangan live dulu ya, karena kita masih ada satu materi lagi, pembekalan lagi dari Dr. Antoni. Teman-teman jangan live dulu ya, masih ada satu lagi dari Dr. Antoni. Sebentar. Oke teman-teman, kita langsung lanjut aja untuk pembekalan yang kedua dari Dr. Antoni Halim. Sebelumnya selamat malam dokter. Oke, saya izin untuk bacakan CV-nya dokter terlebih dahulu. Oke, untuk pembekalan kita yang kedua ini, kita bakalan bersama Dr. Antoni Halim dengan materi yaitu relawan dan juga kesehatan. Oke, Dr. Antoni ini adalah dokter Alam Sehat Lestari. Beliau juga mempunyai beberapa riwayat pekerjaan, yakni dokter internship, juga dokter PPT Yayasan Alam Sehat Lestari, juga pernah menjadi tutor bimbingan belajar kedokteran Imun Medical Course, dan juga pernah menjadi asisten dosen Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Dr. Antoni Halim sendiri ini berasal lahirnya di Jakarta dan juga menempuh pendidikan yaitu pendidikan profesi dokter di tahun 2017 sampai 2019 dan meneruskan program studinya yaitu program studi pendidikan dokter di tahun 2013. Mohon maaf, Dr. Antoni ini menempuh jenjang pendidikan dokter di tahun 2013 sampai 2017, kemudian dilanjutkan dengan profesi dokter umum di tahun 2017 sampai 2019. Banyak pengalaman volunteering juga dari Dr. Antoni, salah satunya relawan aksi cepat tanggap di Kuburaya di Kalimantan Barat. Dr. Antoni ini juga merupakan relawan juga, pernah menjadi relawan fully funded juga di ATC waktu di MTKOM Kalimantan Barat. Dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman organisasi dari Dr. Antoni sendiri. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya langsung serahkan aja ke Dr. Antoni Halim. Waktu dan tempat saya persilahkan, Dok. Oke, terima kasih. Suara saya kedengaran? Ya, sudah, Dok. Ya. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ya, ini semuanya teman-teman volunteer. Sama ya, betul. Ada ini. Benar. Oh, ada ini. Ada Failandri. Iya, lagi. Aku ingat. Oke.
terima kasih buat kesempatannya dari ETC untuk memberikan sedikit sharing kepada pembekalan kepada teman-teman relawan. Ini nanti kegiatannya di mana ya? Kegiatannya nanti di Ranupani, di Lumajang, Jawa Timur. Oh, Lumajang ya, Jawa Iya. Timur ya. Oke. Berapa minggu lagi? Tanggal 21 sampai 27 Februari, Dok. Februari ya, masih bulan depan ya. Masih banyak persiapannya. Sebenarnya di sini nanti saya cuma sharing sedikit aja. Jadi santai aja lah di sini. Saya nggak banyak buat materi ya, karena agak sibuk juga. Jadi maaf, agak buru-buru juga tadi baru pulang. Maaf ya. Jadi tadi agak telat juga ngirimin CV-nya. Ini teman-teman pesertanya dari mana-mana aja ya? Saya banyak, Dok, dari berbagai wilayah. Dari Ada yang berbagai wilayah. iya. Kalimantan Paling ada. Kalimantan ada, Sulawesi. Sulawesi. Ada yang dari Sulawesi? Ada, Kak. Ada, Pak. Oh, ada. Dari Sumatera? Ada Kak. Dari NTB, NTT ada? Kak? Ada. Wow. Berarti semuanya ya dari ujung ke ujung. Papua mungkin belum ada ya? Di sini. Belum ya? Oke. Mungkin masih belum. Ya. Oke, nanti kita lebih banyak sharing tanya jawab aja. Di sini saya nyampaikan sedikit. Saya share screen dulu sebentar. Ini bisa share screen. Oke. Apakah layarnya sudah nampak PPT-nya? Oke. Jadi di sini saya nyampaikan sedikit, mungkin ini lebih ke teknis, gimana sih nanti teman-teman pengabdian masyarakat di bidang kesehatan itu sendiri gitu. Mungkin background teman-teman semuanya beda-beda ya. Mungkin ada yang memang dari bidang kesehatan itu, tapi ada juga yang background-nya mungkin sama sekali bukan kesehatan. Tapi itu sebenarnya bukan suatu masalah untuk teman-teman mengabdi di bidang kesehatan. Nah, pengabdian ini sendiri kan banyak bidangnya. Kalau IATC kalau salah kemarin kan ada pendidikan, ada pariwisata, kesehatan, lalu apa lagi ya? Satu lagi apa? Pariwisata, kesehatan. Satu lagi lingkungan, Dok. Lingkungan ya. Nah, jadi selamatlah buat teman-teman yang terpilih di kesehatan. Mudah-mudahan bisa mengabdi juga dengan baik ya nanti di Lumajang. Oke, ini sebenarnya cuma mengingatkan aja, mereview aja bahwa pengabdian masyarakat ini suatu kegiatan yang membantu masyarakat. Jadi teman-teman harus ingat teman-teman di sini itu relawan. Jadi kita tujuan utamanya, visi utama kita adalah membantu masyarakat. Kita jangan boleh ada tujuan lain ya gitu. Saya nggak salahkan kalau ada tujuan lain, misalnya jalan-jalan atau misalnya ketemu teman-teman baru, itu namanya bonus gitu. Tapi teman-teman harus ingat kalau misalnya teman-teman terjun di satu kegiatan pengabdian, itu berarti tujuan utamanya adalah membantu masyarakat gitu, membantu masyarakat. Dan ada kalimat terakhir ya, tanpa mengharapkan imbalan gitu. Jadi kalau mengharapkan imbalan itu teman-teman artinya kerja. Tapi di sini teman-teman kan relawan. Relawan itu atau volunteer itu ya definisinya ya kita membantu tanpa mengharapkan pamrih atau imbalan gitu. Kalau misalnya ada imbalan ya itu bonus-bonus aja gitu. Jadi kembali mengingatkan teman-teman, tujuan mulia dari teman-teman mengabdi ini adalah teman-teman bisa berdampak positif, bisa memberikan sesuatu yang positif untuk masyarakat-masyarakat yang tinggal di daerah pengabdian teman-teman semuanya gitu. Itu sudah sangat-sangat mungkin sudah sangat-sangat baik gitu buat kita semua gitu. Terutama bagi teman-teman yang mungkin belum pernah di sini rata-rata udah pernah belum ikut kegiatan pengabdian atau mungkin baru kali ini. Ada yang udah sering mungkin? Ya.
tapi ada yang baru-baru juga ya. Nah, buat yang baru-baru ini menjadi suatu pengalaman yang baru buat teman-teman gitu. Jadi kayak jadikanlah ini momen yang istilahnya momen yang penting lah buat teman-teman. Jadi mengabdilah dengan sepenuh hati ya. Lalu yang kedua, poin kedua yang mau saya sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa kegiatan pengabdian ini dampaknya banyak gitu. Teman-teman bisa berdampak terhadap dari sisi istilahnya sisi pengetahuan ya teman-teman mengedukasi masyarakat itu sudah sangat berdampak gitu. Bisa juga dari sisi lain seperti pengembangan kualitas hidup. Nah, pengembangan kualitas hidup ya bisa dari keterampilan dan bidang kita sendiri sebenarnya bidang kesehatan itu bisa saya bilang itu salah satu bidang yang sebenarnya enak gitu. Kenapa saya bilang enak? Karena namanya kesehatan itu sudah menjadi kebutuhan yang vital, kebutuhan yang pokok buat semua, buat masyarakat, mau dari daerah manapun gitu, mau di Indonesia bahkan di luar negeri gitu. Kesehatan itu satu hal yang sudah tidak terlepas dari masyarakat gitu. Jadi teman-teman beruntung sebenarnya di sini di bidang kesehatan karena kesehatan itu bisa jadi jalur masuknya. Gitu. Contohnya apa? Contohnya saya punya pengalaman satu ketika melakukan pengabdian, tapi bukan di ATC ya, di tempat lain. Nah, itu ketika kita ingin misalnya ingin mensosialisasikan hal lain, jalur masuknya itu adalah kita tinjau dari segi kesehatannya dulu gitu. Nah, kalau misalnya kita udah membantu masyarakatnya dari segi kesehatan, biasanya mereka sangat welcome gitu. Baru kita bisa masuk program-program lain gitu. Itu contoh pengalaman yang saya dapatkan. Jadi intinya kesehatan itu semua orang butuh, mau dimanapun. Jadi teman-teman di sini beruntung ada di bidang kesehatan. Gitu. Karena bisa jadi jalur masuk yang baik. Asalkan teman-teman ya melakukan tugas dengan baik, melakukan apa yang bisa dilakukan buat masyarakat. Nah, sebenarnya apa sih bentuk volunteering yang bisa dilakukan teman-teman di bidang kesehatan? Ini sebenarnya banyak gitu. Nggak cuma ini, tapi kita rangkum aja jadi 3 besar. Jadi yang pertama itu promosi kesehatan. Nah, promosi kesehatan itu sesuatu yang menurut saya itu sangat penting gitu. Bahkan lebih penting daripada 2 kegiatan yang lain gitu. Karena kenapa? Promosi kesehatan itu teman-teman itu bisa istilahnya mengedukasi buat masyarakat itu dari semua usia. Jadi mau dari usia bayi, balita, lalu anak-anak, lalu dewasa, lalu lansia atau lanjut usia gitu. Dan promosi ke sana itu sebenarnya tidak butuh teman-teman kalau bukan dari background kesehatan juga bisa gitu. Yang penting teman-teman mungkin dimentorin, kan nanti ada fasilitatornya ya, ada dokternya. Itu pasti kan diajarin dulu gitu, apa yang harus disampaikan, apa yang bisa teman-teman edukasi buat masyarakat. Jadi promosi ini penting. Tapi seringkali mungkin orang-orang menganggap lebih penting itu pengobatan, pemeriksaan. Padahal sebenarnya menurut saya promosi itu aspek yang cukup penting. Apalagi kalau di tempat pengabdian itu di daerah-daerah yang terpencil, di daerah desa-desa yang mungkin kayak tingkat pendidikannya masih rendah dan lain-lain gitu. Itu menjadi suatu tantangan kita gitu. Gimana kita edukasi masyarakat tapi dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti gitu. Jadi kalau promosi kesehatannya baik, lancar, itu pasti istilahnya penyakit-penyakit atau kelainan-kelainan yang kita temukan di masyarakat kan juga bisa berkurang gitu. Jadi promosi itu seperti tindakan preventifnya, pencegahannya gitu. Kalau kita berhasil mengadakan promosi kesehatan dengan baik, itu dampaknya akan sangat-sangat bermanfaat sih untuk masyarakat. Gitu. Nah, yang kedua ada survei kesehatan. Survei kesehatan itu ya sebenarnya kayak suatu kegiatan pemetaan sih sebenarnya. Dan ini sebenarnya lebih ke kita kayak bincang-bincang ke warga gitu. Kita mungkin memang bisa kita gunakan kuesioner dan lain-lain, tapi
sebenarnya lebih enaknya adalah kita bincang santai aja dengan warga-warga, tapi yang kita gali adalah masalah kesehatan, di mana di situ kita bisa, kalau misalnya udah dapat masalahnya ya kita bisa mungkin untuk acuan program yang lain, atau misalnya kita bisa usulkan buat buat pemerintah dan lain-lain. Dan yang terakhir pemeriksaan kesehatan. Nah, untuk promosi kesehatan, jadi ini yang tadi saya jelaskan. Jadi kita bisa melakukan penyuluhan. Nah, topik penyuluhan itu bisa bervariasi gitu. Kalau bisa, teman-teman itu sesuaikan dulu dengan masalah kesehatan masyarakat. Nah, kalau saya lihat mungkin dari ETC sudah survei ya, mungkin untuk masalah di Lumajang mungkin cukup banyaknya stunting-nya. Jadi kayak difokuskan ke stunting gitu. Nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya udah dapat satu tema atau topik yang akan ingin dibahas itu ya boleh gitu. Tapi sebenarnya nggak harus hanya stunting gitu. Kalau misalnya teman-teman lihat ada potensi masalah kesehatan yang lain, itu bisa diusulkan aja mungkin nanti ke fasilitatornya kira-kira oh ini jadi masalah kesehatan juga di sini gitu. Kira-kira bisa nggak diintervensi atau bisa nggak kita penyuluhan tentang itu gitu. Jadi tidak terbatas hanya satu topik ya gitu teman-teman. Yang penting masalah kesehatan itu menjadi suatu masalah di tempat pengabdian teman-teman gitu. Nah kira-kira apa? Misalnya waktu di Antikong ya, waktu di EATC itu kalau di sana itu memang banyak warga-warga itu yang lebih ke penyakit-penyakit tidak menular gitu. Penyakit tidak menular itu ya pada dewasa, jadi seperti hipertensi, diabetes mellitus, atau kencing manis gitu. Sedangkan untuk angka stunting di situ nggak terlalu tinggi kalau saya lihat gitu. Jadi tetap sesuaikan dengan kondisi dari tempat pengabdian teman-teman lakukan gitu. Atau boleh lakukan penyuluhan kesehatan untuk masalah kesehatan global, itu juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Stunting ya sebenarnya sudah menjadi masalah. Misalnya untuk dilakukan penyuluhan, ya, itu nggak salah sih. Gitu. Kalau misalnya pun jumlah kasusnya tidak terlalu banyak. Tapi karena kadang informasi tersebut gitu. Misalnya waktu saya kemarin, ini saya cerita lagi pengalaman saya kemarin sempat pengabdian itu di Papua. Jadi saya mewakili dari yayasan tempat saya bekerja sekarang, itu saya berangkat ke Papua Barat. Iya, nah di situ memang warga-warganya sangat sulit diintervensi dengan masalah COVID gitu. Kenapa? Karena mereka masih nggak percaya COVID gitu. Itu sudah sangat berbeda dengan misalnya di Kalimantan, yang mana orang-orang sudah mulai terbuka dengan informasi. Di sana memang benar kalau orang-orang masalah COVID itu masih kayak menganggap itu hal yang biasa gitu. Kemudian bahkan untuk imunisasi ya, untuk imunisasi aja kalau kita ngomong aja masalah vaksin itu di sana bisa warganya bisa ngancam gitu. Jadi kita harus hati-hati juga sesuaikan dengan mungkin kultur dan kondisi masyarakat di sana gitu. Jadi namanya teman-teman mengabdi ya juga harus pandai-pandai lah untuk mencari topik-topik yang mungkin ingin diedukasi ke masyarakat. Nah, kemudian kalau teman-teman mau lakukan promosi kesehatan itu kalau untuk warga-warga terutama di desa itu kan mayoritas biasanya pendidikannya menengah gitu atau menengah ke bawah. Jarang yang mungkin yang pendidikan tinggi. Itu biasanya hanya segelintir orang saja gitu. Jadi teman-teman harus gunakan bahasa yang mudah dimengerti gitu. Jadi poin plus kalau misalnya teman-teman menguasai bahasa daerah tersebut itu jadi poin plus. Jadi kadang-kadang kan banyak mungkin kalau kita penyuluhan kayak kadang-kadang ada yang warganya terutama yang udah tua itu dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Nah, jadi kalau kita menguasai bahasa daerah tersebut itu jadi suatu poin plus gitu. Karena tujuan kita penyuluhan kan komunikasi dua arah. Jadi teman-teman kalau bisa penyuluhan itu dua arah gitu. Jadi jangan hanya satu arah. Dua arah artinya apa? Kita memberikan penyuluhan tapi
warga-warga juga bisa kasih feedback gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, ya teman-teman harus terima pertanyaannya dan berikan jawaban yang memuaskan untuk masyarakat gitu. Jadi jangan satu arah aja gitu. Jangan penyuluhan lalu nggak ada pertanyaan lalu selesai. Itu kan kurang memancing masyarakat untuk brainstorming juga. Gitu. Lalu teman-teman bisa gunakan media audiovisual gitu. Media audiovisual mungkin semuanya juga udah tahu ya, banyak banget media selain PowerPoint, bisa juga poster, bisa juga leaflet, bisa juga video edukasi gitu, supaya teman-teman sampaikan tuh menarik dan nggak monoton gitu. Jadi mungkin warga kan bosan kalau cuma disampaikan kata-kata gitu. Jadi biasanya kita kasih visual-visual biar biasanya mereka lebih nangkep nih. Misalnya waktu kemarin saya penyuluhan untuk bahaya merokok misalnya. Kalau saya hanya ngomong-ngomong aja gitu, warga kadang-kadang ada yang nggak kebayang. Tapi kalau kita penyuluhan, kita kasih gambarnya. Misalnya setelah merokok dia jadi kanker paru-paru, kita kasih gambarnya gitu. Nah itu lebih memancing masyarakat tuh untuk ingin tahu, gitu. Memancing mereka untuk lebih aktif kayak, oh iya ya bisa kayak gitu ya. Gitu. Jadi kita harus cari cara, gitu, pintar-pintar cari media yang kira-kira sesuai untuk kondisi masyarakat di tempat pengabdian. Gitu. Misalnya untuk poster ini ada contohnya. Nah, misalnya stunting. Ini contoh infografis poster. Poster bisa jadi media juga dan mungkin bisa juga ditempelin kalau misalnya di tempat pengabdian misalnya ada papan pengumuman, boleh juga ditempel di situ gitu untuk mungkin edukasi kalau teman masyarakatnya ada yang bisa baca jadi dibaca itu. Poster itu ya ini cuma salah satu contoh aja, ini juga dari bukan buatan saya gitu. Jadi teman-teman boleh rancang poster sendiri, boleh semenarik mungkin gitu sesuai dengan topik yang ingin dibahas gitu. Jadi kalau bisa jangan terlalu padat kata-kata, terus disertai gambar gitu biar menarik masyarakat yang lewat, oh ini apa ya gitu. Jadi kayak penasaran pengen baca gitu. Nah, lalu untuk yang kedua survei kesehatan yang tadi. Jadi survei kesehatan sebenarnya lebih ke mendata masalah kesehatan di masyarakat gitu. Jadi nggak usah kaku aja, nggak perlu terlalu kaku gitu. Kayak saya harus nanya, misalnya teman-teman buat kuesioner nomor 1 sampai 100, nggak usah kaku kayak aku harus nanya semua nih gitu. Kalau teman-teman kaku seperti itu malah jadinya kayak ada beban gitu. Kalau menurut saya pengabdian itu teman-teman harus jalani dengan memang ada tanggung jawab, tapi jangan sampai tugas-tugas tanggung jawab itu jadi beban buat teman-teman semuanya. Karena teman-teman kan mengabdi kayak membantu tanpa pamrih. Jadi jangan sampai nggak teman-teman terbebani kayak oh aku harus selesai nih survei dan lain-lain gitu. Itu saya harapkan nggak buat teman-teman. Jadi harus enjoy juga. Makanya sebenarnya lebih ke kayak kita bincang-bincang sama warga. Cuman mungkin poin-poinnya kita tanyalah masalah kesehatan, misalnya sanitasinya gimana, kita tanyain masalah jambannya, atau misalnya kita tanyain nih anaknya berapa, udah imunisasi atau belum gitu. Terus gizinya gimana, lalu rajin timbang ke posyandu atau tidak gitu, ada kadar-kadarnya atau enggak gitu. Jadi kayak ngajak-ngajak santai aja ngomong gitu. Nah di situ baru teman-teman bisa temukan, bisa tarik kesimpulan masalahnya apa aja gitu. Nah, survei bisa juga sih teman-teman lakukan pada tokoh masyarakat gitu. Nah, itu kalau misalnya mungkin semuanya saran saya kalau mau survei ya tanyakan dulu ya memang ke tokoh masyarakat atau pemangku kebijakan. Jadi makanya kalau misalnya mengabdi di sana ya sebenarnya harus ada yang koordinasi dulu ke puskesmas atau dinas kesehatan. Jadi di situ kita bisa dapat gambaran awal, gambaran secara keseluruhan. Kira-kira di desa ini apa sih yang harus kita concern gitu, yang kita aware. Misalnya, oh lalu kepala dinasnya kan biasanya tahu karena mereka punya data-datanya. Kayak misalnya data 10 penyakit terbanyak atau misalnya data KLB di daerah tersebut kejadian luar biasa apa gitu. Nah, itu baru nanti disesuaikan dengan yang akan teman-teman tanyakan gitu. Nah, hasil survei ini sebenarnya bisa jadi bahan acuan untuk riset buat teman-teman yang tertarik untuk penelitian atau riset. Bisa juga untuk keberlangsungan program gitu, sampai pembuatan kebijakan gitu.
Nah, lalu ini program terakhir, biasanya ini jadi program unggulan ya, gitu. Untuk setiap kegiatan pengabdian, mau dimanapun, pasti kalau kesehatan itu pasti ada pengobatannya gitu. Nah, teman-teman nggak usah minder kalau misalnya kayak teman-teman bukan dari bidang kesehatan gitu. Misalnya, oh aku masuk aja tapi aku bukan kesehatan. Itu bisa jadi tetap berpartisipasi sih gitu. Ya kan dalam pengobatan atau pemeriksaan kan ada banyak eh, ada banyak pos-posnya biasanya. Teman-teman bisa bantu di bagian apa, kadang-kadang yang penting didampingi dokternya ya bisa gitu. Yang penting ya bukan meresepkan ya gitu. Tapi teman-teman bisa bantu misalnya cek-cek gula darah, kolesterol itu bisa dilepas untuk teman-teman semuanya. Yang penting sudah dilatih. Atau misalnya teman-teman bisa kayak anamnesis singkat itu juga bisa gitu. Jadi banyak yang bisa dilakukan gitu. Nah, untuk pemeriksaan kesehatan ini sebenarnya bisa bekerja sama dengan instansi juga. Jadi bisa kita kerja sama puskesmas atau dinas dan lain-lain gitu. Tapi kalau nggak kerja sama pun, kalau misalnya bisa pun dari ATC sendiri juga sebenarnya bisa. Oke, itu sebenarnya cuma sedikit sharing aja ya. Jadi saya sebenarnya pengen lebih banyaknya kita diskusi, jadi lebih enak diskusi ya. Tanya jawab teman-teman semuanya. Nah ini cuma foto gambar aja gitu. Jadi ini ada pengabdian saya beberapa waktu di Antikong, lalu ada waktu di Papua, ada waktu di Pangkalan Jihing, di Ketapang, lalu ada di Kalimantan Selatan. Oke, terakhir saya mau ngutip satu quote ya. Jadi ini never underestimate the difference you can make in the lives of others. Step forward, reach out and help. Reach out to someone that might need a lift. Jadi teman-teman jangan merasa kalau jangan meremehkan perbedaan yang perubahan yang bisa teman-teman bikin kalau misalnya teman-teman membantu orang lain gitu. Sekecil apapun. Jadi tidak ada yang teman-teman di sini yang tidak berperan gitu. Jadi semuanya berperan. Mau di bidang apapun, mau peranannya sekecil dan sebesar apapun, itu semuanya teman-teman sudah sangat membantu mereka gitu. Membantu masyarakat di desa pengabdian gitu. Jadi harus tetap semangat ya untuk membantu masyarakat. Ingat kembali tujuan utamanya membantu masyarakat gitu. Untuk tujuan-tujuan lain, misalnya yang tadi, misalnya jalan-jalan, ketemu teman, atau barangkali ketemu jodoh, nah itu hanya nilai plus aja, bonusnya dari kegiatan pengabdian. Gitu. Oke, itu sedikit penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Dokter Antoni. Mungkin dari apa yang disampaikan dari Dokter Antoni, teman-teman mungkin mau ada yang ditanyakan. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan langsung raise-in aja. Mungkin teman-teman ada yang bingung apa yang disampaikan dari Dokter Antoni, apa yang belum jelas, itu boleh langsung ditanyain aja ke dokternya. Ya. Oke, silakan Kak Rizky. Oke, terima kasih Mbak. Saya langsung nanya aja ya, Dokter Antoni menggunakan tadi kan kalau misalkan sasarannya untuk promosi kesehatan itu kan dari anak-anak sampai dewasa. Nah, misalkan kita mengadakan suatu sosialisasi terkait misalkan COVID ataupun mungkin stunting, apakah promosi itu lebih baik langsung kita kumpulkan misalkan dari anak-anak hingga dewasa atau kita sendirikan, jadi pembahasan untuk anak-anak sendiri, kemudian untuk dewasa itu sendiri gitu. Oke, baik. Terima kasih ya pertanyaan yang bagus dari Rizky ya, Mbak Rizky. Oke, jadi alangkah baiknya ya
kalau misalnya melakukan promosi kesehatan, kita memang lebih baik mengkategorikan gitu. Kenapa? Karena kita harus ingat tingkat pemahaman setiap orang itu berbeda-beda gitu. Kayak mungkin yang udah sering penyuluhan bakal tahu ya, betapa misalnya kayak kalau saya ya, betapa susahnya saya penyuluhan kepada anak SD dibandingkan saya penyuluhan kepada orang dewasa gitu. Itu sangat jauh berbeda susahnya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mau penyuluhan dengan anak-anak SD, kalau kita mau materi kita masuk, pertama, kita buat materinya harus sesederhana mungkin, banyak gambar, ada games-nya. Terus supaya bisa masuk anak-anak, kita harus bisa kontrol anak. Tuhan itu paling enak sebenarnya ke orang dewasa gitu. Kalau orang dewasa kan biasanya dia sudah istilahnya, terutama kalau mereka remaja-remaja dewasa gitu, jadi aktif gitu. Nah itu enak. Jadi bisa diatur dan biasanya aktif mau diskusi tanya jawab kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk kesehatan juga biasanya topiknya beda gitu. Karena kalau anak-anaknya masalahnya memang bisa kita edukasi, kalau kita edukasi yang anak-anak mengerti. Kalau stunting biasanya kita edukasinya ke ibu-ibunya gitu, kita bisa anaknya. Nah, yang kita bisa edukasi seimbang. Jadi topik-topiknya pun bisa yang mana, kan yang terlalu sulit gitu. Kalau misalnya sebenarnya kalau kayak kita edukasi misalnya gitu ya, untuk anak-anak mungkin juga sulit kan, belum masuk kalau ke anak-anak, tapi kalau besar mungkin bisa masuk gitu. Jadi bisa sih kategori targetnya, sasarannya gitu. Jadi, misalnya mau penyuluhan ke anak-anak ya boleh, bisa ke sekolah, biasanya paling sering sih di sekolah gitu. Nah kalau misalnya mau dewasa dikumpulin jadi satu dan tidak ada kewajiban sih sebenarnya. Kalau misalnya mau dilakukan boleh gitu, karena survei itu pun sendiri sebenarnya nggak kaku. Jadi mau kapan ada waktu luang kita kayak main-main ke rumah warga gitu sambil cerita-cerita, terus bisa deh kita langsung selipin gitu misalnya, oh Bapak tahu nggak tentang ini gitu ya, sambil diselipkan sedikit-sedikit informasi itu kan sudah masuk ke promosi kesehatan gitu. Jadi metode-metode itu teman-teman cari sendiri ya, kira-kira efektifnya yang mana di tempat desa pengabdian yang akan dilakukan gitu. Oke, makasih ya dok. Oke, ini Ya, langsung ada pertanyaan selanjutnya nih. Oke, silahkan Kak Rizky lagi nih. ya boleh. Ya, mau tanya dok, semisal kita lagi ngadain penyuluhan ke beberapa warga gitu, terus ternyata tuh ada satu atau dua warga tuh yang kayak menghasut warga lainnya, kayak jangan percaya itu tuh cuman gini-gini, kayak menyepelekan gitu dok, tentang promosi yang kita lakukan. Itu gimana dok cara menyikapinya biar benar-benar meyakinkan bahwa promosinya itu emang berlaku untuk semua gitu dok? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini juga pertanyaan menarik ya, ada skenario. Ya, tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi ya. Namanya juga warga, ada yang pro, ada yang kontra. Apalagi kalau topik yang kita omongkan itu cukup sensitif. Ya, misalnya COVID lah ya. Makanya ada pro, ada kontra gitu. Menurut saya, teman-teman menyikapinya jangan langsung negatif gitu. Jadi, kalau pengalaman saya, sering saya kasih penyuluhan, terus ada yang nggak setuju, ada yang menghasut dan gitu. Kita jangan terpancing, satu lah, jangan terpancing emosi. Teman-teman kan di sini yang memberikan edukasi. Warga tuh sudah menganggap teman-teman itu kayak istilahnya memiliki wawasan gitu, sehingga kita bisa menyampaikan penyuluhan kepada masyarakat gitu. Jadi jangan terpancing emosi hanya karena satu atau dua warga yang menghasut kayak gitu. Yang kedua, mungkin teman-teman bisa, makanya teman-teman misalnya warganya menghasut, nah teman-teman juga bisa memberikan argumen. Jadi tidak ada salahnya teman-teman berikan argumen langsung gitu. Dan argumen
kalau bisa makanya kalau misalnya teman-teman penyuluhan, teman-teman harus pegang data gitu, fakta istilahnya. Karena fakta itu ya senjata nomor satu lah kita sebagai kita yang memberikan penyuluhan gitu. Dan masyarakat bakal tahu kok gitu istilahnya kalau kita menyajikan fakta atau data yang benar, masyarakat juga mungkin cukup pintar untuk tidak terpengaruh istilahnya yang kedua. Lalu yang ketiga, teman-teman bisa klarifikasi aja gitu. Kira-kira misalnya warganya menghasutnya dengan misalnya ada hoax-hoax yang pertebaran. Nah, teman-teman harus memang bisa menjawab hoax-hoax tersebut gitu. Misalnya kemarin waktu saya penyuluhan tentang vaksinasi COVID gitu. Hoax-hoax vaksin COVID itu kan banyak sekali. Misalnya di dalam vaksin itu ada chipnya, atau misalnya di dalam misalnya vaksin bikin demam dan lain-lain gitu. Teman-teman bisa jawab dengan data, gitu. Misalnya chip apa gitu, misalnya teman-teman jabarkan lah gitu. Terus misalnya untuk efek samping demam ya, teman-teman kalau memang ada efek samping demam ya jabarkan. Memang ada kemungkinan KIPI untuk demam, tapi itu hanya berapa persen gitu. Jadi menurut saya data itu cukup penting kalau teman-teman mau menyampaikan penyuluhan. Jadi bagi yang melakukan penyuluhan, terutama yang kepada yang dewasa ya, yang agak berat materinya itu, nah harus disertai data yang baik. Gitu. Kecuali kalau misalnya untuk yang anak-anak, makanya yang anak-anak kan nggak terlalu berat, jadi ringan-ringan aja kayak gitu. Intinya ya jangan terprovokasi aja sama warga tersebut gitu. Kita tetap sikapi dengan positif, kita tetap beri argumen dengan baik. Kalaupun dia tetap tidak percaya, ya kita bisa apa? Yang penting kita kan udah berusaha buat memberikan fakta yang sesuai, tapi kalau misalnya dia tidak percaya, ya sudah gitu. Kita nggak bisa intervensi terlalu dalam, misalnya kita nggak bisa ngotot, enggak Bapak salah gitu, nggak bisa gitu. Kalau kita ngotot di tempat pengabdian orang, itu malah jadi nilai negatif bagi teman-teman gitu. Yang penting teman-teman sudah berusaha menyampaikan ini, menurut ini datanya seperti ini, tapi kalau misalnya tidak percaya ya itu kembali ke masyarakat. Itu sih kalau Oke, gimana? Oke, makasih dok. Cuman mungkin saya agak berpikir karena saya kan karena nggak ada background kesehatan ya. Jadi Oh, iya. agak Background-nya di mana? Sebenarnya saya background-nya itu teknik sama bisnis. Jadi iya. Mungkin ini kan nanti disesuaikan lagi di divisi masing-masing ya. Kalau menurut saya kalau nggak ada background kesehatan, kalau misalnya tidak berani untuk penyuluhan kesehatan, kasih aja yang punya background, mungkin kayak mungkin Rizky bisanya di kayak anak-anak. Nah itu kalau anak-anak sebenarnya nggak perlu terlalu banyak istilahnya data atau fakta yang lain-lain gitu ya. Yang penting bisa berbaur sama anak-anak, bisa melakukan penyuluhan sederhana itu udah sangat-sangat baik kok gitu. Anak-anak kan ya nggak perlu yang kita kasih terlalu banyak gitu. Yang penting kita edukasi. Misalnya kalau anak-anak kan banyak, misalnya kita gizi seimbang kita ajarin apa makanannya, jenis makanannya apa, makanan apa yang tidak boleh dimakan gitu. Terus misalnya bisa penyuluhan paling sering sih PHBS gitu. Itu udah kayak ya siapapun bisa mas sebenarnya itu penyuluhannya gitu karena itu nggak terlalu sulit gitu. Jadi kalau nggak percaya diri menurut saya nggak usah gitu. Mungkin bisa bantu-bantu aja gitu. Tapi kalau misalnya percaya diri lalu udah mungkin di briefing sama teman-teman yang punya background di kesehatan dan mau mencoba, menurut saya it's okay gitu. Jadi yang penting ada backup-nya gitu. Kan pasti kalau teman-teman penyuluhan kan biasanya ada didampingi ya, pasti ada dokternya kan gitu. Ya dokternya ya tahu gitu. Atau misalnya selain dokter misalnya ada mahasiswa kesehatan, biasanya mereka juga tahu. Jadi jangan terlalu khawatir lah istilahnya gitu. Oke, makasih dok. Ya. Oke, makasih Kak Rizky. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari Kak Egalia. Ya, silakan. Baik, selamat malam dokter. Ya, malam. Ya, terima kasih kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya, misalnya
kita mau promosi kesehatan tentang hal yang cukup sensitif untuk warga desa itu, baiknya penyampainya gimana ya? Misalnya begini, warga yang tinggal di dataran tinggi itu kan kecenderungannya mengkonsumsi rokok ya. Rokok itu adalah kebutuhan primer gitu kan, kebutuhan paling utama. Nah, kalau misalnya kita promosi tentang rokok, kan sangat sensitif ya untuk warga di sana gitu. Karena saya pernah mendengar bahwa warga di sana tuh merokok tuh dari kecil gitu. Dan itu adalah kebiasaan yang dibawa sampai tua. Dan mereka memang mengakunya tidak mengeluhkan permasalahan kesehatan, tapi sebenarnya ada masalah kesehatannya kayak gitu. Nah, gimana sih cara terbaik untuk menyampaikan promosi misalnya tentang bahaya merokok itu kepada warga desa yang menganggap rokok itu kebutuhan bagi mereka? Oh ya, oke. Pertanyaan bagus juga dari Ekalia ya. Ini contohnya rokok. Nah, rokok itu memang ya memang sudah jadi masalah ya. Dari, maksudnya memang saya mengerti ada memang fenomenal masyarakat atau warga yang kayak, oh aku merokok dari kecil sampai sekarang nggak kenapa-kenapa kok. Menurut saya ya, mungkin sebelum teman-teman mau penyuluhan kan pasti teman-teman harus survei dulu ya nggak sih? Maksudnya kayak kalau mau persiapannya baik ya, kayak mulai dari istilahnya kita ke puskesmasnya kita nanya, lalu ke kayak tokoh masyarakatnya lah, misalnya ketua RT-nya, RW-nya, atau kepala desanya gitu. Karena biasanya mereka kan kayak kalau menurut saya biasanya yang perangkat-perangkat desa petinggi-petinggi ini biasanya lebih terbuka istilahnya. Jadi pendekatan pertama kita tuh ke situ dulu. Karena mereka itu kan udah biasa berhadapan sama orang-orang lah istilahnya kan, tamu dari desa lain atau misalnya dari lurah, dari camat, atau misalnya dari dinas dan lain-lain gitu. Jadi biasanya mereka yang menjabat di situ, kepala desa atau lain-lain, biasanya lebih terbuka dan lebih mau menerima informasi yang disampaikan. Yang penting teman-teman tidak maksa gitu, dan tidak memberikan komentar negatif istilahnya. Contohnya apa? Contohnya teman-teman itu ngasih penyuluhan itu jangan yang langsung menusuk kayak, ih Bapak jangan merokok nanti kena kanker atau apa. Pokoknya jangan langsung yang terlalu tinggi gitu. Nah, teman-teman bisa cari metode lah, misalnya misalnya teman-teman kasih tahu bahaya merokok, tapi kayak bahaya yang tingkat sedang dulu gitu. Tapi jangan langsung bilang, oh merokok bisa mati, enggak gitu. Mungkin teman-teman bilang merokok bisa bikin apa, cari tahu yang lain-lain gitu. Kan banyak efek lain yang bisa masuk lah. Misalnya, oh merokok bisa bikin impoten gitu. Misalnya, jadi enggak, pokoknya sesuaikanlah dengan informasi yang bisa mereka dapatkan. Tapi ya itu, pertama-tama tetap ke petinggi desanya dulu. Nah, lalu dari kita bincang-bincang sama misalnya kepala desanya, kita bisa tanyakan, kenapa kita harus tanya ke kepala desanya? Karena dia yang paling tahu seluk-beluk desanya menurut saya, warga-warganya. Kan dia sudah, apalagi kalau kepala desanya sudah lama menjabat, atau sudah lama lah istilahnya, pasti dia tahu karakter warga-warganya gitu. Nah, kita bisa tanya, Pak, kira-kira bisa nggak kalau kita mau ngomongin masalah ini, kayak gitu. Lalu yang kedua, menurut saya ya, ini menurut saya nggak tahu sih. Kita kan datang pengabdian, itu kan pasti sudah izin dari desa, gitu istilahnya. Seenggak sukanya mereka tentang info kita merokok, maksudnya kita cuman sosialisasi merokok, mereka nggak akan yang kayak menghujat atau yang kayak istilahnya marahin teman-teman karena penyuluhan merokok. Kalau menurut saya sih nggak gitu. Tapi ya ini kembali lagi ya, memang mungkin kalau ada pun paling 1-2 orang. Tapi yang penting penyuluhan teman-teman itu jangan judgmental aja istilahnya. Jangan menyalahkan, oh Bapak gara-gara merokok nanti ini gitu. Kita ya berikan informasi apa adanya. Kalau menurut saya pun mungkin warga-warganya mungkin ada yang udah tahu memang ada dampaknya gitu, tapi karena udah ketagihan atau kecanduan jadi nggak bisa lepas gitu. Jadi dicari tahu aja lah gitu istilahnya. Tapi yang pertama pendekatan dulu ke tokoh masyarakat,
tanyakan kira-kira metode apa yang sesuai untuk warganya. Yang kedua, menurut saya ini pribadi ya, opini pribadi, yang penting informasi yang kita sajikan itu sesuai data, benar, dan tidak menghakimi, tidak menjudge warganya. Menurut saya tidak akan jadi masalah besar kalau kita nyampaikan, misalnya apa. Dan juga teman-teman bisa cari dari segi-segi lain kok kalau merokok. Kalau saya dulu penyuluhan merokok, misalnya kita bisa bilang ruginya dari segi apa, ekonomi satu, ekonomi. Itu misalnya teman bilang, Bapak kalau beli rokok itu harganya berapa satu batang kayak gitu. Itu bisa untuk beli apa kalau bahan makanan. Nah, itu misalnya sebatang rokok bisa untuk beli sebungkus rokok bisa beli berapa butir telut gitu, atau apa gitu. Istilahnya teman-teman nggak cuma kaitkan sama kesehatan, tapi teman-teman tuh pandangannya lebih luas gitu. Selain kesehatan berpengaruh lagi ke apa? Ke lingkungan. Terus berpengaruh lagi kalau rokok misalnya habis dibakar, dibuang, terus jadi pembakaran. Pokoknya teman-teman bisa gali dari banyak hal itu istilahnya gitu. Dan kesehatan ya tetap tetap kita bilang lah istilahnya. Dan ya itulah kalau menurut saya ya. Jadi nggak kayaknya aman sih ya. Kayak maksudnya kalaupun ada yang marahin kalau kita ngomong merokok ya paling cuma 1-2 orang lah gitu. Kalau respon yang menurut saya yang akan mungkin terjadi ya paling masyarakatnya kayak masuk telinga kiri keluar telinga kanan, kayak oh aku merokok kok nggak kenapa-napa kok gitu. Tapi dia tetap dengar, teman-teman tetap menyampaikan informasinya, tapi mungkin ada yang nggak masuk ke dia gitu istilahnya gitu. Tapi untuk yang sampai kayak marah-marah atau apa, menurut saya kayaknya jarang sih yang ada yang kayak gitu. Apalagi kan teman-teman di ATC ini masuk ke desa itu kan sudah melalui izin dan pasti sudah disosialisasikan ke warga-warganya juga. Menurut saya warga-warga pasti welcome gitu. Nggak mungkin yang sampai gara-gara teman-teman ngorongin merokok jadi nggak suka gitu. Kayaknya nggak segitunya sih gitu. Yang penting ya bahasanya juga halus, jangan kasar gitu, jangan menghakimi gitu istilahnya gitu. Terima kasih, Dok. Oke, terima kasih Kak Egalia. Mungkin ada lagi pertanyaan buat dari teman-teman. Oke, dari Kak Olga. Silakan Kak. Ya, selamat malam Kak. Selamat malam Dokter. Ya. Setelah promosi kesehatan, survei lalu ada pemeriksaan Dok ya. Yang ingin saya tanyakan di sini, setelah kita lakukan pemeriksaan, misal di Desa Ranupani, dokternya warganya banyak terdapat kasus diabetes atau hipertensi. Nah, yang ingin saya tanyakan, kita dibolehkan tidak untuk memberikan obat-obatan hipertensi atau diabetes atas resep dokter, atau kita menganjurkannya buat ke puskesmas terdekat, Dok? Oke. Terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk penemuan angka hipertensi dan DM itu teman-teman berarti sudah sangat membantu ya gitu. Tapi untuk pemberian obat-obatan itu tergantung ya kembali apakah di ETC nanti ada dokter yang benar-benar dokter umum yang berlisensi yang mengabdi di situ gitu. Kalau misalnya ada, nah itu bisa aja. Misalnya ada obat-obatan yang dibawa juga ya bisa diberikan langsung ke masyarakat sambil nanti data-data warga itu nanti kan kita tulis dalam bentuk status rekam medis gitu, yang mana akan terdata dan akan bisa kita laporkan ke puskesmas. Jadi kita bisa berikan kepada puskesmas, biar puskesmas nanti yang tindak lanjutnya gimana kayak gitu. Karena puskesmas itu punya daerah tempat kerjanya masing-masing gitu. Jadi di desa manapun tuh pasti kan ada puskesmas yang menaungi gitu. Dia pasti ada. Entah puskesmas atau puskesmas pembantu atau pustu. Jadi data-data yang teman-teman dapatkan dari pemeriksaan itu sangat penting sebenarnya buat mereka. Karena mereka pun sebenarnya kadang-kadang sudah melakukan itu. Tapi mungkin ada beberapa yang enggak, mungkin ada yang sudah melakukan gitu. Jadi mereka akan sangat senang, makanya kita butuh kerjasama yang kuat sama dinas, sama puskesmas, karena kalau misalnya kita tidak ada dokter yang memberikan obat
itu bisa kerjasamanya ke puskesmas. Jadi diarahkan atau kita minta orang puskesmasnya datang ke desa, lalu distribusikan obat-obatnya berdasarkan nama-nama yang terdata gitu. Jadi nggak boleh kalau misalnya nggak ada dokternya, itu tetap menjadi apa istilahnya menjadi ranahnya dokter gitu untuk memberikan pengobatan. Tapi untuk misalnya ada kerjasama dengan puskesmas ya kita bisa kerjasama kayak gitu sih. Oh ya, sama catatan juga ya, ini sebenarnya yang 3 program ini cuma program umum. Kalau teman-teman ada yang lain yang mau dilakukan itu terserah ya gitu. Misalnya yang tadi, misalnya mau ngadain apa istilahnya misalnya ada program, misalnya yang tadi senam kesehatan, mau senam diabetes atau senam jantung itu nggak apa-apa. Itu banyak sekali program lain sih sebenarnya dari kesehatan yang bisa dilakukan. Tapi ini 3 tuh kayak yang secara umum biasa dilakukan gitu. Tapi kalau ada ide-ide lain gitu, misalnya, oh aku mau kayak gini, misalnya aku mau fokus stunting misalnya, nah teman-teman misalnya mau buat program balita, khusus balita, penimbangan apa misalnya, atau misalnya mau buat apa, pokoknya bebas deh sesuai kreativitas dari divisi kesehatan ini. Jadi nggak harus ngelakuin 3 itu juga nggak apa-apa. Ya, itu sedikit tambahan. Gimana Kak Olga? Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih dok, Kak. Oke, terima kasih Kak Olga juga atas pertanyaannya. Oke, mungkin pertanyaan dari Kak Olga jadi penutup pertanyaan kita untuk sesi malam ini ya dok ya. Karena melihat waktu juga sudah malam, mungkin kita akan akhiri sesi pembekalan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dokter atas waktunya karena ya dengan kesibukan yang luar biasa dokter masih menyempatkan untuk sharing sama kita di sini. Ya, sama-sama. Mungkin sedikit pesan, ya. Ya, boleh silahkan dok. Oh ya, saya lupa ucapkan selamat ya buat teman-teman semuanya yang terpilih menjadi volunteer, relawan di bidang kesehatan. Pesan saya, jalani kegiatan relawan ini dengan benar-benar hati yang ikhlas, ada yang tulus untuk melayani sesama, karena teman-teman kayak udah dapat kesempatannya gitu, udah dapat pintu masuknya untuk mengabdi di YATC gitu. YATC sebenarnya cuma satu dari sekian banyak ya. Mungkin teman-teman jodohnya di YATC. Nah, kalau sudah terpilih seperti ini ya benar-benar abdikan sepenuhnya lah untuk pengabdian ini gitu. Jangan setengah-setengah gitu. Totalitas dalam pengabdian, teman-teman dengan mengabdi teman-teman tidak hanya membantu sesama, teman-teman juga mengembangkan diri sendiri, mendapatkan relasi, banyak teman-teman yang lain. Intinya kayak banyak keuntungan lah yang didapatkan. Jadi jalani dengan baik, tapi ingat tujuan utama tetap membantu masyarakat. Gitu sih. Oke, makasih dokter. Mungkin kita sebelum mengakhiri sesi ini ada sedikit hadiah buat dokter. Sebentar. Ya, ini buat dokter. Terima kasih atas waktunya. Kita juga mau ada sesi foto. Izin untuk ambil foto ya dok. Kita bareng-bareng. Ya, mungkin teman-teman kita on cam dulu ya. Yang belum on cam, silahkan on cam. Kita ambil foto bersama Dr. Antoni. Ya teman-teman, ada lagi yang mau on cam, silahkan kita tunggu ya. Sudah? Oke. Kita ambil gambar ya untuk slide yang pertama. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita lanjut slide yang kedua.
1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga Dokter Antoni. Ya, sama-sama. Mohon maaf Kak Thank kalau you, Kak. mohon maaf Dokter Makasih, kalau Kak misalkan Antoni. ada salah-salah kata. Oke. Oke, saya izin lift ya. Iya, Dok. Terima kasih, Dokter. Ya.